masuk ke dalam alur ceritanya. Pada saat ini, di dataran tengah benua Doki terguncang dan kemudian ruang kosong hancur membentuk pusaran. Energi alam berwarna putih krem terus berkumpul menuju pusaran. Tak terhitung banyaknya orang di tanah, diam-diam menonton semua yang terjadi saat ini. Selain beberapa orang, semua makhluk hidup di dunia, terlepas dari apakah mereka manusia atau binatang ajaib, telah mendarat di tanah saat ini. Mata mereka menunjukkan keterkejutan saat mereka menyaksikan pemandangan ini di langit yang jauh. Hanya mata pemuda berjubah hitam di udara yang memancarkan cahaya panas yang membara. Matanya yang cerah dipenuhi dengan niat bertarung yang melonjak ke langit, menyebabkan seluruh ruang kosong, memancarkan gelombang suara gemetar. Ruang di sekitar pria itu berulang kali diserang oleh niat bertarung yang membumbung ke langit. Itu dengan paksa runtuh dan pulih. Seolah-olah seluruh ruang akan runtuh dalam sekejap mata. Adegan ini menyebabkan kedua sosok yang berdiri di sampingnya menghela nafas. Kekuatan Dodi elit memang sekuat ini. Hanya niat bertarung di dalam tubuhnya bisa menyebabkan ruang bergetar dan hancur. Dodi elit memang layak menjadi eksistensi puncak sejati di benua Doki. Ada 4 pria dan 3 wanita di belakang pemuda berjubah hitam itu. Mereka adalah Guiyuan Sukun Yaolao dan Xiao Zhan Sun-er dan Cailin. Adapun pria berjubah hitam itu, siapa lagi jika bukan Kaisar Api Xiaoyan. Ada juga 3 anak yang tampaknya berusia sekitar 11 atau 12 tahun berdiri dengan tenang. Mereka adalah putra dan putri Xiaoyan. Beberapa anak itu memeluk kedua wanita cantik di samping mereka. Dan kedua wanita cantik itu juga sedikit membungkuk. Mereka mengulurkan tangan dan memeluk putra-putri mereka ke dalam pelukannya. Hanya seorang gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 13 atau 14 tahun yang masih berdiri di ruang kosong. Dia adalah Xiao Xiao. Auranya menyebabkan seseorang tanpa sadar merasa terkejut. Kekuatan gadis kecil itu yang baru berusia 13 atau 14 tahun sebenarnya telah mencapai kelas Douseng bintang 8 tingkat lanjut. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bisa dihitung dengan jari bahkan di seluruh benua Doki. Dia sudah memiliki kekuatan yang menakutkan di usia sebegitu muda. Sulit membayangkan tingkat menakutkan seperti apa yang akan dicapainya di masa depan. Meskipun demikian, pada saat ini sepasang mata cerah dan indah gadis kecil itu menatap tajam ke belakang pria berjubah hitam di depannya. Di sekitar matanya kilatan berkilau berkedip-kedip. Adegan ini juga muncul pada beberapa anak dan 2 wanita cantik di sampingnya. Mata lembab merah mereka menyebabkan mereka tidak tahan melihat bagian belakang pria berjubah hitam. Mereka takut bahwa mereka benar-benar tidak dapat mengendalikan diri dan menangis. Namun jika mereka tidak melihat, mereka takut tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya lagi. Mereka takut orang di depan mereka tiba-tiba menghilang dalam sekejap mata dan tidak pernah ditemukan lagi. Meskipun mereka ingin mengatakan sesuatu, mereka tidak dapat berbicara untuk menghalangi misi Xiaoyan. Mereka percaya pada kekuatan yang dimiliki Xiaoyan. Kata-kata khawatir seharusnya tidak muncul di benaknya. Mereka hanya perlu percaya bahwa tidak perlu meragukan kekuatannya. Aku akhirnya menunggu hari ini. Sepertinya tebakan leluhur benar. Dodi bukanlah akhir dari dunia ini. Memang ada puncak di atas Dodi. Ucap Xiaoyan menatap botol giok di tangannya. Ada api surgawi yang cemerlang dan berputar berulang kali jauh di dalam matanya. Ekspresi wajahnya juga menjadi semakin panas saat ini. Pada saat ini Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan riak Doki di tubuhnya secara bertahap menjadi lebih kuat. Perasaan yang tidak muncul selama lebih dari 1 dekade menyebabkan hatinya menjadi berapi-api. Andai saja aku ada saat Xiaoyan menerobos saat itu, mungkin dia tidak akan menghilang dari dunia ini. Ucap Guiyuan di samping tanpa sadar menghela nafas panjang saat mendengar isi dari mulut Xiaoyan. Ekspresi malu melintas di wajahnya saat dia dengan lembut menghela nafas dengan nada yang agak sedih. Xiaoyan tertawa keras dan menghibur Guiyuan. Hahaha, ayah mertua, yakinlah. Leluhur Xiaoshan belum sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Ucap Xiaoyan. Apa yang kamu katakan? Xiaoshan tidak mati. Ucap terkejut Guiyuan. Sosok Guiyuan dan Xiaozhan di sampingnya bergetar saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Bahkan mata Sukun di sampingnya menjadi cerah. Sukun juga telah mendengar banyak hal tentang Xiaoshuan selama bertahun-tahun. Hatinya dipenuhi dengan kegaguman untuk yang terakhir. Secara alami dia sangat senang setelah mengetahui bahwa Xiaoshuan tidak mati. Sesaat kemudian Guiyuan akhirnya bertanya pada Xiaoyan dengan suara gemetar dan bersemangat. Yang mereka tahu adalah bahwa Xiaoshuan telah menyulut kekuatan spiritualnya yang tersisa untuk membantu Xiaoyan menembus Dodi. Dia telah terlibat dalam pertempuran hebat dengan roh makam surgawi sebelum menghilang dari dunia ini. Namun dia tidak menyadari bahwa Xiaoyan telah mengumpulkan esensi spiritualnya. Oleh karena itu mereka sangat terkejut ketika mengetahui berita ini. Keduanya baru mencapai pemahaman setelah Xiaoyan menjelaskan alasannya. Hahaha, aku tahu itu. Dia mampu bertahan dengan bantuan makam surgawi bahkan dalam keadaan seperti itu. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Hahaha, ucap Guiyuan. Guiyuan yang telah memahami semua ini tertawa terbahak-bahak.
Seluruh tubuhnya tampak menjadi jauh lebih muda dalam sekejap. Xiaoyan juga sedikit tersenyum. Dia jelas mengerti di dalam hatinya bahwa Gu Yuan selalu merasa bersalah atas penurunan klan Xiao. Lagi pula klan Xiao adalah sekutu klan Gu saat itu. Namun klan Gu tidak memberikan banyak bantuan setelah kematian Xiao Xuan. Dan bahkan klan Xiao tersingkir dari dataran tengah. Gu Yuan juga dihalangi oleh para tetua klan. Kepala klan dari klan Gu ini tidak berdaya meskipun dia menginginkannya. Dia merasa sangat bersalah di dalam hatinya dan akhirnya merasa bahwa klan Gu berhutang budi pada klan Xiao jauh di dalam hatinya. Meskipun Xiaoyan telah menjadi seorang elit Dodi dan klan Xiao telah dibangkitkan sekali lagi, rasa bersalah di hatinya terhadap leluhur klan Xiao tidak berkurang banyak. Sekarang dia mendengar bahwa Xiao Xuan belum mati dan masih ada kemungkinan dia dibangkitkan. Rasa bersalah di hatinya secara alami menghilang. Selama Xiao Xuan dibangkitkan dan melihat bahwa klan Xiao masih ada, dan bahkan lebih kuat daripada saat dia masih ada, semuanya di masa lalu secara alami bukan apa-apa lagi. Tidak peduli apa yang akan dikatakan Xiaoyan, Gu Yuan akan memiliki alasan yang cukup untuk menghadapinya. Hahaha, tapi Xiaoyan, kamu sungguh bocah nakal. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang masalah sebesar ini sebelumnya? Kamu membuatku merasa bersalah selama bertahun-tahun. Apakah kamu sengaja mencoba membalas dendam padaku? Lihat, ketika kamu kembali di masa depan, aku pasti akan membuatmu meminta maaf padaku. Gu Yuan telapak tangannya menampar bahu Xiaoyan dengan keras. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia tertawa dan menggodanya. Xiaoyan secara alami memahami arti lain di balik kata-katanya. Namun dia hanya bisa diam-diam menganggukkan kepalanya. Gu Yuan segera merajut alisnya setelah merasakan pikiran di hati Xiaoyan. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Xiaoyan mengubah topik pembicaraan. Dia sekali lagi tertawa, terbahak-bahak dan berkata, "Jangan khawatir, ayah mertua, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Hanya saja selama ini aku tidak yakin apakah aku bisa membangkitkan leluhurku. Oleh karena itu aku tidak berani mengambil kesimpulan. Namun hari ini aku merasa ada gerakan aneh di asal jiwa leluhurku. Baru pada saat itulah aku memiliki kepercayaan diri untuk membangkitkan leluhur. Mengenai perjalanan ini, aku tidak tahu apakah aku dapat kembali hidup-hidup. Namun aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk kembali dan meminta maaf kepada ayah mertua," ucap Xiaoyan. Begitu dia selesai berbicara, mata Xiaoyan bertemu dengan mata Gu Yuan sejenak. Kemudian Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan tidak lagi memperhatikan Gu Yuan, yang ekspresinya langsung berubah serius. Dia melihat pusaran putih krem yang aneh di kehampaan yang telah berhenti mengumpulkan energi langit dan bumi. Xiaoyan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Aura seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tenang. Dia seperti orang biasa tanpa kultivasi apapun. Matanya setenang usung mertua saat dia melihat pusaran energi berwarna putih yang hanya berjarak beberapa kaki darinya. Seolah-olah dia ingin dengan paksa melihat melalui pusaran energi berwarna putih ini. Xiaoyan hanya berdiri diam di kehampaan. Namun aura yang muncul entah dari mana itu, seperti pedang tajam yang tak tertandingi yang menerjang ke langit. Itu memotong langit dan menembus kehampaan sampai mencapai ujung kehampaan. Selama 10 tahun, Xiaoyan menjadi Dodi. Dia telah mengunjungi banyak makam kuno benua Doqi. Meskipun sebagian besar telah dihancurkan oleh orang luar, masih ada beberapa yang belum ditemukan oleh dunia. Meski begitu, informasi yang dia peroleh masih setetes air untuk Xiaoyan. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan berhenti setahun yang lalu. Sejak saat itu, Xiaoyan memiliki firasat kuat bahwa metode kebangkitan Xiao Xuan akan terjadi dalam waktu dekat. Sekarang firasat Xiaoyan telah tiba. Metode kebangkitan Xiao Xuan ada di pusaran energi putih krem di depannya. Leluhur Xiao Xuan, generasi muda Xiaoyan akhirnya bisa membalas kebaikanmu, ucap Xiaoyan sambil melihat pusaran energi putih krem di depannya. Dia kemudian menoleh untuk melihat Sun Er dan Cailin. Kedua gadis itu menatap Xiaoyan dengan mata memerah. Mata mereka dipenuhi dengan keengganan dan cinta yang kuat. Xiaoyan mengulurkan tangan dan memeluk kedua gadis itu dan anak-anak mereka. Dia menarik nafas dalam-dalam dari aroma samar di tubuh mereka. Suara Xiaoyan dipenuhi dengan keengganan. "Jaga dirimu dan anak-anak. Tunggu aku kembali," ucap Xiaoyan. Kedua wanita itu diam-diam menutup mata mereka dan mengangguk. Setelah itu Xiaoyan menatap gadis kecil yang juga berada di pelukannya. Dia membungkukkan tubuhnya dan sudut mulutnya membawa senyum penuh kasih sayang hangat. "Xiao Xiao, sebagai kakak perempuan, kamu harus menjaga kedua adik laki-laki ini untuk ibu," ucap Xiaoyan. Xiao Xiao akhirnya tidak tahan lagi saat mendengar instruksi Xiaoyan. Air mata berkilau langsung jatuh dari mata merahnya. Kedua lengannya yang ramping memeluk leher Xiaoyan. Kepalanya yang indah bersandar erat di dada Xiaoyan saat dia menangis dengan keras. Di sampingnya mata merah Sun Er dan Cailin menjadi semakin merah saat melihat ini. Air mata cerah jatuh seperti mutiara. Hati Xiaoyan secara alami tidak bisa tetap tenang saat melihat pemandangan ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak dapat tetap tenang saat ini, kemungkinan besar keluarganya akan mengkhawatirkannya sepanjang hari setelah dia pergi. Xiaoyan dengan cepat memilah emosi di dalam hatinya. Setelah itu dia menggendong Xiao Xiao yang berada di pelukannya. Sudut mulutnya menunjukkan senyum hangat sambil menatap Sun Er dan Cailin.
Gadis-gadis, ini bukan perpisahan hidup dan mati. Aku hanya pergi ke tempat lain untuk bermain. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan pernah kembali. Mengapa kamu menangis? Jangan bilang kamu tidak percaya pada kekuatanku, ucap Xiaoyan. Sunar dan Cailin dengan cepat memilah emosi di wajah cantik mereka setelah Xiaoyan mengutarakan kata-kata itu. Mereka saling memandang dan memaksakan senyum. Setelah Cailin mengambil Xiaoxiao di pelukan Xiaoyan dan menyeka air mata di wajahnya yang lembut, Xiaoyan membalikan tubuhnya dan matanya tertuju pada kedua tetua yang tidak jauh di belakang mereka. Kedua tetua ini jelas merupakan dua tokoh terpenting dalam pertumbuhan Xiaoyan. Yang pertama adalah ayahnya, Xiaozan. Sebelum Xiaoyan mengenal Yao Lao, Xiaozan selalu sangat percaya padanya. Terlepas dari apakah itu sebelum 3 tahun yang menjadi orang yang tidak berguna. Dia selalu memberikan dukungan selama periode itu atau setelah itu. Xiaozan ditangkap oleh klan Hun bisa dikatakan sebagai hal yang paling disesali oleh Xiaoyan dalam hidupnya. Jika dia tidak muda dan sembrono saat itu, menyebabkan seluruh klannya hancur dalam kemarahannya, ayahnya tidak akan ditangkap. Tentu saja dari sudut pandang lain, jika Xiaozan tidak ditangkap, itu tidak akan memberi Xiaoyan lebih banyak motivasi dan keinginan untuk menjadi kuat. Dan kemungkinan besar dia tidak akan tumbuh secepat itu. Jadi sulit untuk mengatakan bahwa peristiwa itu merupakan berkah atau kutukan. Sedangkan untuk orang kedua adalah orang yang memiliki pengaruh terbesar pada pertumbuhan Xiaoyan. Dia juga orang yang paling penting, yaitu Yao Lao. Jika bukan karena 3 tahun titik terendah Xiaoyan, Yao Lao tidak akan terbangun. Jika bukan karena 3 tahun titik terendah Xiaoyan, Xiaoyan tidak akan tahu bagaimana bertahan. Jika bukan karena 3 tahun itu, Xiaoyan tidak akan bisa membentuk kultivasi yang baik. Oleh karena itu semua yang dimiliki Xiaoyan saat ini tidak dapat dipisahkan dari kedua orang itu. Dapat dikatakan bahwa tanpa dorongan dan dukungan Xiaozan dan pengasuhan Yao Lao, Xiaoyan akan berakhir di sudut kecil benua itu. Untuk Yao Lao dan Xiaozan, setelah bertahun-tahun ini kekuatan Yao Lao telah mencapai level bintang 6 Daoseng. Adapun Xiaozan, meskipun dia tidak sekuat Yao Lao, dia juga telah mencapai kelas bintang 3 Daoseng. Keduanya saat ini adalah pakar top di benua Doqi. Meskipun masih banyak orang di benua Doqi yang lebih kuat dari mereka, tidak ada yang akan tidak menghormati mereka berduaan mengingat statusnya, yaitu ayah dan guru dari seorang kaisar api. Xiaoyan menatap kedua pria tua itu. Tiba-tiba dia menekuk lututnya dan berlutut di udara. Adegan ini menyebabkan semua orang di bawah berseru kagum. Ada juga yang merasa iri pada Yao Lao dan Xiaozan karena memiliki keturunan kuat yang berbakti kepada gurunya. Meskipun Yao Lao dan Xiaozan ingin menghentikan tindakan Xiaoyan, tapi Xiaoyan adalah elit Doqi, keberadaan puncak sejati di benua ini. Bagaimana mungkin mereka hanya sebagai Daoseng dapat menghentikan hal-hal yang ingin dilakukan oleh elit Doqi? Oleh karena itu kedua lelaki tua itu hanya bisa menyaksikan Xiaoyan bersujud 10 kali. Terima kasih ayah telah membesarkanku. Terima kasih guru telah mengajariku. Aku tidak berbakti dan tidak akan bisa melayani kalian berdua. Kuharap kalian berdua menjaga tubuh kalian di masa depan. Jangan terlalu banyak bekerja. Anda semua harus memprioritaskan kesehatan, ucap Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya untuk berbicara. Wajah tua kedua lelaki tua itu yang sudah lama berkarat dipenuhi dengan senyum puas. Dalam hidup seseorang, bisa memiliki keturunan yang luar biasa yang menghormati gurunya bisa dianggap sebagai hidup yang tidak sia-sia. Setelah bersujud dan berterima kasih kepada kedua lelaki tua itu, Xiaoyan menoleh untuk melihat Sukun di samping. Paman Sukun, bolehkah aku tahu apa yang sedang dilakukan Xian? Atau apakah dia tidak mau datang dan mengirimku pergi? Ucap Xiaoyan secara alami menyadari keengganan teman-temannya untuk berpisah. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari fakta bahwa dokter peri kecil tidak datang. Oleh karena itu nada kata-kata Xiaoyan mengandung sedikit permintaan maaf. Hahaha, keponakan Xiaoyan, kamu tidak perlu bertanya tentang ini. Gadis kecil itu tidak memiliki niat untuk tidak mau berpisah denganmu. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Kamu secara alami akan mengetahuinya di masa depan. Kamu dapat yakin dan pergi. Hahaha, ucap Sukun. Namun Xiaoyan tidak menyangka bahwa Sukun benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah melihat mata Sukun yang penuh percaya diri. Sebaliknya dia membalikkan tubuhnya dan menghadap pada teman-teman dekat yang telah membantunya saat ini. Matanya menyapu mereka satu persatu. Liu Hing, Wu Hou, dan yang lainnya terlihat samar-samar. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya kepada mereka. Dia bahkan membungkuk dalam-dalam ke arah mereka. Setelah itu dia berbalik dan berjalan menuju pusaran energi putih krem yang tertahan di kehampaan tanpa menoleh ke belakang. Orang-orang di belakangnya tertegun sejenak sebelum akhirnya pulih. Mereka melihat sosok hitam Xiaoyan yang hendak memasuki pusaran. Segera semua orang membungkuk sedikit. Mereka menangkupkan kedua tangan ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama, mereka berteriak serempak. Menghormati perpisahan Kaisar Api. Teriak berlanjut untuk waktu yang lama, setelah Xiaoyan menghilang sebelum secara bertahap berhenti. Tidak ada yang menggunakan doqi ketika mereka berteriak. Mereka hanya menggunakan suara asli mereka yang paling keras.
Ini adalah bentuk penghormatan mereka kepada Xiaoyan. Meski begitu, momentumnya masih mengguncang seluruh benua. Ini karena orang yang mereka teriakan adalah orang yang telah menyelamatkan seluruh benua Doki. Orang itu adalah Kaisar Api, Xiaoyan. Xiaoyan menatap kosong ke ruang di depannya di dalam pusaran putih krem. Secara akurat dia menatap kabut putih tebal yang mengambang di angkasa. Itu adalah sesuatu yang telah menghilang dari benua Doki. Juga sesuatu yang telah direncanakan Hu Tiandi selama 1000 tahun saat itu, yaitu esensi Dodi. Dia bahkan mengorbankan seluruh benua untuk mendapatkannya. Saat itu, Hu Tiandi telah merencanakan selama 1000 tahun hanya untuk mendapatkan jejak pil embrionik tingkat D. Sekarang esensi ini seperti udara. Dunia telah benar-benar berubah. Selama seseorang menjadi Dodi, esensi ini kemungkinan besar akan jauh lebih banyak daripada udara. Sayangnya sudah tidak mungkin untuk kembali dari dunia ini. Kalau tidak, jika aku memberikan esensi ini kepada ayah mertua dan penatua Zukun, aku akan dapat menciptakan 2 elit Dodi begitu saja. Sungguh sangat disayangkan, ucap Xiaoyan menghela nafas panjang. Namun setelah memikirkannya dari sudut lain, Xiaoyan tidak perlu menyesali hal-hal seperti itu. Lagi pula Gu Yuan dan Sukun sudah sangat tua, dan mereka sudah menjadi pakar puncak di benua Doki. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan santai di benua Doki. Meminta mereka untuk menerobos kemacetan dan menjadi Dodi tidak dibenarkan. Bahkan Sun Er dan Cailin tidak akan menyetujuinya, apalagi Gu Yuan. Oleh karena itu tubuh Xiaoyan bergerak dan dia terbang menuju kabut putih di depannya. Sementara Xiaoyan maju, dia tidak menyadari bahwa esensi D perlahan-lahan menuju ke arahnya dan kemudian memasuki tubuhnya. Setelah itu mereka bergabung dengan Doki di meridian Xiaoyan. Xiaoyan sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia terus maju menuju kabut putih tebal di depannya. Setelah periode waktu yang tidak diketahui ini, Xiaoyan akhirnya berhenti. Tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Itu seharusnya sekitar 10 hari atau setengah bulan. Namun dari awal hingga sekarang masih ada kabut putih di depannya. Seolah-olah tidak menemukan hal-hal lainnya. Xiaoyan sudah mencoba untuk mengubah arah, tapi hasilnya sama saja. Dia tidak bisa menemukan apapun yang tampak seperti jalan keluar. Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggunakan persepsi spiritualnya. Namun dia masih tidak dapat menemukan apapun. Sebaliknya dia merasa ada yang salah dengan energi spiritual yang dia tarik. Namun dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat apa yang salah. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan menjadi lebih serius. Setelah beberapa saat, tubuhnya justru terasa sedikit bengkak. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak dapat beradaptasi dengan esensi D. Jadi dia mencoba untuk bergerak lebih cepat. Namun dia menemukan bahwa semakin cepat dia bergerak, semakin terasa bengkak di tubuhnya. Sampai secara tidak sengaja Xiaoyan menyadari bahwa tangannya sebenarnya dipenuhi dengan retakan kecil. Dan pada akhirnya seluruh tubuhnya seperti ini. Hati Xiaoyan ketakutan sekaligus khidmat. Dia sebenarnya terluka parah tanpa alasan dan tubuhnya diambang kehancuran. Xiaoyan ingin menggunakan dokinya untuk menekannya dengan paksa. Tetapi saat dia mengedarkan dokinya, dia menemukan bahwa dalam waktu singkat ini, dia sudah tidak dapat menggunakan dokinya. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seperti ini? Ada apa dengan tubuhku? Ada apa dengan dokiku? Apa-apaan ini? Apakah tidak ada yang lebih kuat dari Dodi? Jangan katakan bahwa apa yang dirasakan oleh kekuatan spiritualku selama ini hanyalah ilusi. Apakah Heli Dodi dari zaman kuno semuanya mati di sini? Kalau begitu apa gunanya menjadi Dodi? Aku tidak mau menerima ini, teriak Xiaoyan. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan serak. Untuk beberapa alasan ini, hati Xiaoyan benar-benar meraung dengan marah. Rambutnya berantakan, matanya merah, jejak darah segar terus mengalir keluar dari retakan di kulit wajahnya. Dan seluruh tubuh Xiaoyan saat ini berwarna merah darah. Dia telah berubah menjadi manusia berdarah. Kedua matanya yang berwarna merah darah menonjol keluar. Otot-otot di sekujur tubuhnya tegang saat dia berdiri tegak di tempat. Sepintas dia tampak seperti iblis mengerikan. Tiba-tiba tubuh Xiaoyan jatuh ke belakang. Kedua matanya perlahan terpejam. Kekuatan spiritualnya terus menyebar dan menghilang tanpa sadar. Jika seseorang melihat pemandangan ini pada saat ini, seseorang pasti akan mengenali bahwa ini adalah tanda bahwa esensi spiritual akan segera runtuh. Namun kekuatan spiritual tidak hilang. Sebaliknya itu bergabung menjadi satu dengan esensi Dodi dalam keadaan koma. Tubuh Xiaoyan jatuh ke bawah. Kecepatannya luar biasa cepat. Jika ada batu di bawah tubuhnya saat ini, tubuhnya pasti akan hancur berkeping-keping dan dia akan mati di tempat. Selama proses jatuh pingsan, Xiaoyan bermimpi. Dia memimpikan 3 tahun menjadi orang yang tidak berguna. Memimpikan ejekan anggota klannya. Dan memimpikan kegembiraan dan bahaya mengikuti gurunya menjelajahi benua. Dia memimpikan suka dan duka berpisah dan bersatu kembali dengan Sun Er. Tapi tiba-tiba semua ini mulai menghilang. Xiaoyan menyaksikan teman dan kerabatnya meninggalkannya satu persatu.
Xiaoyan ingin menyimpannya, tapi dia tidak berdaya. Melihat sosok Sun Er berangsur-angsur menghilang, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun tangannya masih kosong, tidak ada apa-apa. Tangan Xiaoyan mengepal dalam mimpinya. Dia meraung ke langit dalam kesedihan dan kemarahan. Sun Er, langit tidak adil, langit tidak adil, teriak Xiaoyan. Pada saat yang sama Xiaoyan yang terus-menerus jatuh dalam kenyataan juga mengelurkan tangan untuk meraihnya. Namun hasilnya berbeda. Di tangannya ada seutas cahaya perak putih tambahan. Pada saat ini untayan cahaya putih perak ini terus berjuang karena pemadatan yang tiba-tiba. Itu mencoba melepaskan diri dari tangan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan tidak dapat menggunakan dokinya saat ini, Xiaoyan adalah kaisar api. Kekuatan fisiknya sangat kuat. Bagaimana mungkin seutas cahaya perak putih bisa lepas dari tangannya? Oleh karena itu setelah berjuang beberapa saat tanpa hasil, akhirnya seutas cahaya itu berhenti memberontak. Tempat Xiaoyan berada saat ini adalah hutan yang luas dan tak terbatas. Sekilas di kedalaman hutan, ada puncak gunung tinggi yang setengah merah dan setengah putih. Itu menjulang ke awan seperti pilar langit. Pada saat ini di ruang terbuka di hutan, sesosok api merah sedang duduk bersila di tanah. Biar tidak gagal paham, sosok manusia api ini bukan Xiaoyan. Di atas kepalanya, pusaran energi besar berputar perlahan. Energi langit dan bumi menyatu dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk semburan energi di sekitarnya, menyebabkan beberapa pohon di dekatnya tumbang sebagai respon terhadap angin. Namun Xiaoyan yang dalam keadaan koma, anehnya masih selamat dan sehat. Dia tidak terpengaruh oleh badai sama sekali. Setelah beberapa saat, sosok yang menyala itu berdiri dari tanah. Nyala api menghilang memperlihatkan wajahnya yang tampan. Di antara alisnya tanda api setengah hitam dan setengah merah bersinar redup. Pada saat ini dia mengerutkan keningnya, menatap Xiaoyan yang terbaring di sampingnya. Setelah memeriksa apakah Xiaoyan itu baik-baik saja, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak gunung di kejauhan. Dia duduk bersila lagi dan diam-diam menunggunya bangun. Setelah sekian lama, Xiaoyan perlahan berdiri dari tanah dengan sedikit batuk. Aku sebenarnya masih hidup, dan bahkan lukaku pulih sepenuhnya, ucap Xiaoyan. Di satu sisi dia mengamati sekelilingnya, di sisi lain dia menggunakan pikirannya untuk mengamati bagian dalam tubuhnya. Namun dia menemukan bahwa tidak ada perubahan pada tubuhnya kecuali untuk beberapa sumber kaisar. Bahkan darah yang keluar dari luka fisiknya pun tidak ada. Hal ini membuat Xiaoyan merasa seperti sedang bermimpi. Ketika dia menoleh, dia melihat sosok yang menyala duduk bersila di sampingnya. Hui, ngomong-ngomong apakah kamu masih ingat apa yang terjadi di ruang itu? Tanya Xiaoyan. Rupanya sosok yang menyala itu tidak lain adalah api surgawi yang disembunyi kecil di masa lalu. Ketika Xiaoyan diambang kematian sebelumnya, Hui tidak muncul. Hui dan Xiaoyan awalnya satu. Meski memiliki kecerdasannya sendiri, bagaimana mungkin ia mengabaikan Xiaoyan saat dalam bahaya? Jadi hal ini membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Dan dia harus menanyakannya secara langsung. Aku ingat, aku juga melihat seluruh prosesmu terluka. Namun aku tidak dapat membantumu. Aku bahkan tidak dapat memperingatkanmu karena semua kekuatanku disegel saat kamu memasuki pusaran. Itu sia-sia, tidak peduli bagaimana aku berjuang, ucap Hui. Xiaoyan secara bertahap mengerti bahwa Hui hampir kehilangan nyawanya seperti dia. Xiaoyan telah mengubah nama Yi kecil menjadi Hui. Itu karena penampilan luarnya tidak lagi seperti bayi. Apalagi Hui sudah memiliki kecerdasannya sendiri. Itu setara dengan pemikiran dua orang yang berkumpul di tubuh Xiaoyan, menyebabkan mereka berdua merasa sangat tidak nyaman di hati mereka. Karena inilah pemikiran di antara mereka berdua telah diputuskan oleh Xiaoyan. Xiaoyan menggunakan api surgawi untuk membuat tubuh roh api untuk Hui. Menggunakan api surgawi untuk memeliharanya selama beberapa tahun sebelum dia berhasil. Pada saat ini Hui membalik tangannya setelah dia selesai berbicara. Pita cahaya perak putih muncul di tangannya. Itu terus berputar sampai retakan spasies kecil muncul di ruang sekitarnya. Xiaoyan mengangkat alisnya dan menatap Hui dengan aneh. Ini adalah gumpalan kekuatan ruang. Dengan penglihatan Xiaoyan, dia secara alami dapat melihat kehebatan gumpalan kekuatan luar angkasa ini. Lagi pula kekuatan ruang angkasa biasa tidak memiliki kebijaksanaan spiritual seperti gumpalan kekuatan ruang angkasa ini. Meskipun kebijaksanaan spiritual gumpalan kekuatan ruang ini tidak tinggi, itu sudah cukup untuk menunjukkan kehebatannya. Kamu mengambilnya ketika kamu berada di ruang itu. Ketika aku muncul sebelumnya, aku menemukan bahwa kamu memegangnya dengan erat. Jadi untuk sementara aku menyimpannya untukmu, ucap Hui. Begitu Xiaoyan mendengar bahwa dia telah menangkapnya, dia langsung teringat mimpinya. Untungnya itu hanya mimpi. Kalau tidak, Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana menjaga dirinya tetap hidup. Setelah sedikit tenang, Xiaoyan tidak hanya tidak menjangkau untuk meraih kembali gumpalan kekuatan ruang putih perak, tetapi sebaliknya dia mengulurkan telapak tangannya. Terlihat sebuah cahaya keemasan menyala, dan di atas telapak tangannya saat ini
Seekor naga guntur dengan cahaya keemasan muncul dan melayang. Dan ketika melihat gumpalan kekuatan luar angkasa tersebut, naga kecil itu mengeluarkan raungan semangat. Jin kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Ucap Xiaoyan. Naga emas yang disebut Xiaoyan Jin kecil ini adalah 9 petir emas misterius yang mempertahankan kebijaksanaan spiritualnya karena Xiaoyan saat itu. Ia memperlakukan Xiaoyan sebagai keluarganya, dan Xiaoyan juga tidak keberatan akan hal tersebut. Lagi pula 9 petir emas misterius ini pernah membantunya. Oleh karena itu, Xiaoyan juga membantu memulihkan kekuatannya selama 10 tahun ini. Itu bahkan membiarkan kekuatannya mencapai doseng tingkat pertama. Tapi Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa makhluk ini benar-benar akan mengikutinya. Terlebih lagi dari kelihatannya, sepertinya ia ingin menelan gumpalan kekuatan ruang ini. Xiaoyan melihat 9 petir emas misterius di depannya, dan kemudian pada gumpalan kekuatan ruang angkasa. Setelah berpikir sejenak, dia menarik tangannya. Dalam sekejap, Little Jin seperti kuda liar yang lepas kendali, ia muncul di depan gumpalan kekuatan ruang. Kekuatan ruang angkasa kecil yang seperti ular itu juga sepertinya merasakan bahaya. Itu meringkuk dan bergetar berulang kali. Little Jin dengan bersemangat mengelilinginya. Tiba-tiba saja keemasan muncul di tubuhnya dan melilit gumpalan kecil kekuatan ruang angkasa. Naga kecil itu terus berguling-guling dan mengeluarkan desisan. Akhirnya raungan naga yang dipancarkan dari mulut Jin kecil sesaat kemudian. Itu membalik di udara dan kembali ke lengan Xiaoyan. Setelah itu ia tertidur lelap dan mulai memurnikan energi yang diperolehnya. Xiaoyan memandang Jin kecil yang telah kembali ke lengannya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu dia memandang Hui dan bertanya, "Di mana api hitam itu? Kenapa dia tidak bersamamu?" Tanya Xiaoyan. Api hitam yang disebutkan Xiaoyan adalah Nihility Devouring Flame. Saat itu ia telah kembali ke alun-alun api surgawi untuk menyegel Hu Tiandi. Namun setelah 10 tahun, jiwa Hun Tiandi telah hancur. Nihility Devouring Flame juga telah meninggalkan alun-alun api surgawi dan mendapatkan kembali kebebasannya. Namun karena ingin menjadi makhluk Dodi elit, ia terus mengikuti di samping Xiaoyan. Hanya saja dia tidak mau mengakui Xiaoyan sebagai tuannya. Jadi Xiaoyan menggabungkan sebagian dari esensi api surgawi Nihility Devouring Flame dengan Hui. Ini memungkinkan kedua belah pihak untuk mengetahui perkiraan lokasi pihak lain. Pada saat ini Hui tidak menjawab setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan. Sebaliknya dia menoleh dan melihat ke puncak gunung yang tinggi, yang memiliki warna merah dan putih yang berbeda. Jejak keraguan melekat di matanya. Xiaoyan mengikuti pandangan Hui dan melihat ke kejauhan. Di ujung pandangannya adalah puncak gunung tinggi berwarna merah putih yang menembus awan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Ketika dia melirik ke atas tadi, dia jelas merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang akrab. Tetapi perasaan itu menghilang dalam sekejap. Setelah sekilas, dia tidak bisa merasakannya lagi. "Kamu seharusnya memperhatikan sesuatu kan?" ucap Hui, melihat ke puncak gunung besar dengan wajah bingung. Benar, aku memang merasakan sesuatu. Tapi apa sebenarnya itu? Itu memberiku perasaan yang sangat akrab. Tetapi perasaan itu sangat samar sehingga aku tidak bisa mengetahuinya. Ucap Xiaoyan sedikit mengernyit dan menjawab dengan wajah bingung dan penasaran. Kemudian dia menarik pandangannya dan melihat ke langit di atas kepalanya. "Tapi juga karena ini aku sekarang sedikit tertarik dengan dunia ini," ucap Xiaoyan setengah bercanda dan setengah serius. Kemudian dia menoleh untuk melihat Hui lagi. "Ayo pergi. Mari kita lihat apa yang bisa membuat kita yang belum pernah kesini merasa begitu akrab," ucap Xiaoyan. Begitu suaranya jatuh, Xiaoyan hendak melangkah ke udara. Tetapi pada saat berikutnya sosoknya tiba-tiba berhenti. Ini karena saat dia mengedarkan doki di tubuhnya, angin liar bertiup dalam radius 1000 km dari tempat Xiaoyan berada. Awan naik dalam sekejap dan awan gelap menutupi langit. Di tanah banyak pohon yang menjulang tinggi tumbang bersama angin. Hanya Xiaoyan dan Hui yang tetap berdiri. Mereka tidak sedikit pun terpengaruh oleh badai ini. Awalnya Xiaoyan juga kaget dengan semua yang terjadi begitu tiba-tiba. Setelah itu dia tampaknya memikirkan sesuatu dan wajahnya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat semua yang ada di depannya. Dia sedikit pun tidak bergerak oleh tumbangnya pohon-pohon tersebut. Ini bukan karena dia tidak memiliki kemanusiaan dan tidak menghormati dunia. Tetapi pada saat ini kebangkitan doki di tubuhnya telah membuatnya begitu bersemangat sehingga dia tidak dapat melepaskan diri. Ini adalah tanda doki yang meluap dan akan menerobos. Tampaknya sumber kaisar itu bukannya tidak berguna. Sekarang aku dalam situasi ini, kemungkinan besar terkait dengan sumber kaisar itu. Tampaknya gagasan untuk pergi ke sana harus dikesampingkan untuk sementara waktu, ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia langsung duduk bersila di tanah. Dia sudah menggunakan persepsi spiritualnya untuk menyelidiki. Manusia dan binatang ajaib dalam radius 500 km telah sepenuhnya dilenyapkan oleh Hui. Area tempat mereka berada pasti tidak akan terpengaruh sama sekali.
Oleh karena itu Xiaoyan sangat meyakinkan saat dia duduk bersila di tanah dan mulai membuat persiapan yang cukup untuk terobosan yang akan datang. Doki di tubuh Xiaoyan terus beredar di sepanjang meridiannya dan kemudian disempurnakan oleh api surgawi. Dan pada akhirnya itu kembali ke pusaran api di tengah pusaran Doki. Sejak kekuatan Xiaoyan mencapai kelas Dodi, pusaran di dalam tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Sebelum mencapai level Dodi, pusaran setiap orang bergantung pada penyerapan energi dari dunia luar. Setelah itu akan disegel dan digabungkan ke dalam tubuh seseorang sebelum digunakan. Tapi setelah kekuatan seseorang mencapai level Dodi, pusaran di tubuhnya akan berubah menjadi ruang baru di tengah, yang khusus digunakan untuk menyimpan dan menyempurnakan Doki yang diserap dari dunia luar. Dan ruang ini juga akan terus berkembang saat kekuatan seseorang meningkat. Semakin kuat kekuatan seseorang, semakin besar jumlah Doki yang disimpan. Itu bisa sangat mengurangi konsumsi Doki selama pertempuran. Selain itu, ruang ini juga memiliki kemampuan isolasi tertentu. Kecuali jika kekuatan lawan jauh melebihi kekuatannya sendiri, atau memiliki metode kultivasi yang menantang surga, tidak mungkin membatasi sirkulasi Doki di tubuh seseorang. Ini juga sangat menghindari cedera yang tidak perlu yang disebabkan oleh beberapa tindakan kecil dalam pertempuran. Setelah setengah jam, Xiaoyan yang tengah duduk bersila dengan mata tertutup pun membuka matanya karena terkejut. Sinar api yang tajam keluar dari matanya dan menghilang ke dalam kehampaan. Sejak 10 tahun terakhir, aku belum pernah menggunakan Dokiku. Sekarang setelah kuedarkan, memang jauh lebih riang. Hui, aku akan menerobos. Bantu jaga aku, ucap Xiaoyan. Dalam 10 tahun terakhir, Xiaoyan telah menekan Doki di tubuhnya sepanjang waktu. Saat ini Xiaoyan menghembuskan seteguk energi keruh dari tubuhnya. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata pada Hui. Ketika Hui mendengarkan kata-kata Xiaoyan yang sedikit bergetar, dia mengangguk berat tanpa ragu. Kemudian dia melompat dan terbang ke ribuan mil jauhnya untuk menjaga Xiaoyan. Xiaoyan duduk dengan tenang, kedua tangannya membentuk segel pelatihan. Doki di tubuhnya mulai beredar di sepanjang saluran mantra api. Mengikuti peredaran Doki di tubuhnya, energi atas langit dan bumi juga tak henti-hentinya berkumpul menuju Xiaoyan. Saat kecepatan sirkulasi Doki di tubuhnya terus meningkat, tubuh Xiaoyan naik tak terkendali ke udara. Energi langit dan bumi juga membentuk pusaran energi yang sangat besar di sekujur tubuhnya. Setelah memasuki saluran energi di tubuh Xiaoyan, itu terus disempurnakan dan diserap oleh api misterius di tubuhnya. Pada saat ini ruang di dalam pusaran api dipenuhi dengan Doki putih susu yang kaya dan murni. Ruang ini juga terus berkembang dan menyusut, seolah menunggu untuk menyelesaikan terobosan. Setelah mengumpulkan energi yang cukup dan berkembang menjadi ruang yang lebih luas, namun pada saat ini suara retakan terdengar dari jari Xiaoyan di dunia luar, menyebabkan Xiaoyan tiba-tiba terbangun. Itu hampir menyebabkan Doki yang berbintik-bintik di tubuhnya mengamuk dan menderita serangan balik. Adegan ini menyebabkan cincin penyimpanan milik Xiaoyan dihancurkan secara paksa oleh energi yang kuat. Benda-benda di dalamnya ditumpuk seperti gunung kecil. Jika ini adalah waktu yang biasa, Xiaoyan secara alami tidak akan repot. Namun sebagian dari asal spiritual Xiaoyan saat ini masih berada dalam botol batu giok di cincinnya. Jika botol batu giok secara tidak sengaja dihancurkan oleh energi yang kuat ini, Xiaoyan akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Jika hasilnya benar-benar seperti ini, Xiaoyan pasti akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Ini akan menyebabkan dia menjadi putus asa dan hati iblis akan terbentuk. Juga akan menyebabkan kultivasi Xiaoyan mundur bukannya maju. Pada akhirnya dia akan benar-benar menjadi cacat. Oleh karena itu Xiaoyan buru-buru melakukannya yang terbaik untuk menekan Doki yang hendak mengamuk di tubuhnya. Dia menggunakan sebagian dari Dokinya untuk membungkus botol giok dengan penghalang energi untuk melindunginya. Setelah itu dia fokus untuk menembus kekuatannya. Sementara Xiaoyan sedang terburu-buru untuk menerobos, dia tidak menyadari bahwa benang asal spiritual Xiaoyan di dalam botol batu giok tak henti-hentinya menyerap esensi kaisar yang telah dikumpulkan dari terobosan Xiaoyan. Benang energi kehidupan juga dilepaskan darinya. Itu seperti naga tidur yang memutar tubuhnya. Tapi Xiaoyan tidak tahu semua yang terjadi. Hui yang melindungi Xiaoyan dari kejauhan pun juga tidak tahu semua yang terjadi di botol batu giok kecil ini. Di ruang terbuka di hutan yang luas, hutan tampak seperti baru saja mengalami pertempuran hebat. Pohon-pohon di sekitarnya telah tumbang dan sangat rusak. Tanah juga ditutupi dengan pohon-pohon kuno yang rusak. Hanya sosok yang duduk bersila di udara yang masih mengenakan jubah hitam. Pakaiannya rapi dan berkibar tertiup angin menimbulkan suara siulan. Di sekeliling tubuhnya, pusaran energi besar berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengumpulkan energi spiritual antara langit dan bumi. Mengeluarkan suara siulan seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Samar-samar beberapa celah spasial muncul di antara langit dan bumi, membuatnya terlihat lebih ganas dan menakutkan. Pada saat ini Doki dalam tubuh Xiaoyan padat. Itu seperti balon yang digembungkan yang terus menyusut dan mengembang.
Ruang khusus itu juga terus menyerap energi spiritual yang telah disempurnakan Xiaoyan. Namun ruang penyimpanan energi spiritual itu, yang tampaknya terus berkontraksi dan meluas, masih sangat kokoh saat akan menembus batasannya dan meledak. Melihat ini, Xiaoyan mengoperasikan mantra api dengan lebih gila lagi. Doki di meridiannya melonjak dengan liar. Api surgawi dengan cepat melewati meridiannya, menyempurnakan energi spiritualnya yang telah diserap Xiaoyan dari dunia luar. Namun ini masih belum cukup. Sebagian besar energi spiritual mengandung sumber kaisar. Tetapi api surgawi Xiaoyan tidak dapat menyempurnakan sumber kaisar. Ketika api surgawi memurnikan energi spiritual langit dan bumi, itu harus menghilangkan sumber kaisar darinya. Hal ini juga menyebabkan penyerapan energi spiritual langit dan bumi Xiaoyan menjadi lebih lamban. Jika ini terus berlanjut, hasil akhirnya pasti akan gagal. Namun pada saat ini kekuatan hisab yang tak tertandingi datang dari tempat lain. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, kekuatan hisab itu sebenarnya hanya menyerap sumber kaisar. Sumber kaisar antara langit dan bumi tampaknya telah menerima perintah pada saat ini dan dengan cepat mengalir ke arah gaya hisab. Kecepatan Xiaoyan menyerap energi spiritual langit dan bumi juga meningkat. Gelombang Doki murni mengalir ke ruang aneh, menyebabkan Doki di dalam terus meningkat. Ruang itu juga menjadi semakin bengkak. Jelas bahwa ruang itu tidak jauh dari celah terakhir. Xiaoyan sedikit mengernyit. Dari mana pria tak dikenal ini berasal? Dia bahkan menerobos penjagaan Hui. Sekarang jika seseorang melihat ruang di mana Xiaoyan sekarang dari luar, seseorang akan menemukan bahwa pusaran energi besar yang muncul ketika Xiaoyan terus berkultivasi dan menerobos. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah pusaran di belakang Xiaoyan menyerap energi alami dunia, memancarkan aura yang sangat kuat dan sombong. Sedangkan pusaran di sisi lain menyerap sumber kaisar. Sumber kaisar berwarna putih susu tampak menari di udara. Itu perlahan berputar dan mengembun menjadi setetes susu yang misterius dan menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Meskipun pusaran air putih susu berputar sangat lambat, yang tidak terduga adalah bahwa semua sumber kaisar antara langit dan bumi menepi. Itu terlihat sangat ajaib. Jumlah energi yang diserap keduanya berbeda, menyebabkan warna pusaran air energi yang sangat besar yang dapat menutupi suatu area juga berbeda. Seolah-olah dua binatang raksasa sedang bertarung memperebutkan energi dunia. Melihatnya dari jauh, itu memberikan perasaan yang unik. Huoyi yang berada 100 mil jauhnya sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Berbicara secara logis, di bawah kekuasaannya tidak mungkin bagi siapapun untuk masuk di bawah penjagaannya. Apalagi dalam jarak 100 kaki dari Xiaoyan. Tapi di saat berikutnya, alisnya yang berkerut mengendur lagi. Sebaliknya dia melihat dengan rasa ingin tahu pada pusaran energi yang aneh. Karena dia baru saja menemukan bahwa Xiaoyan yang awalnya berkultivasi perlahan, secara bertahap semakin cepat karena pusaran yang tidak dapat dijelaskan yang muncul entah dari mana itu. Tampaknya kekuatan hisab yang tidak diketahui ini membantu Xiaoyan. Peningkatan kecepatan latihan Xiaoyan juga berarti bahwa Xiaoyan selangkah lebih dekat untuk menerobos. Jadi kenapa dia harus mempermasalahkannya? Tapi benda apa sebenarnya itu? Kenapa membantu kakak Xiaoyan? Ucap Huoyi sedikit bingung. Di satu sisi dia senang untuk Xiaoyan, tetapi pada saat yang sama dia khawatir. Angin di sekitar tubuh Xiaoyan terus bertiup, dan energi spiritual langit dan bumi terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Mantra api beroperasi dengan kecepatan yang sangat cepat, dan api misterius di tubuhnya terus-menerus menyempurnakan dan menyerap energi belang-belang. Doki di ruang aneh ini sangat kaya, dan penghalang ruang terus bergetar dan retakan muncul. Sejak Xiaoyan menemukan retakan ini, dia bahkan lebih bersemangat. Dia bekerja lebih keras untuk menyerap energi spiritual langit dan bumi. Dan sumber kaisar antara langit dan bumi juga berkumpul ke arah lain dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera setelah itu dengan suara retakan yang tajam, aura yang kuat melonjak ke langit antara langit dan bumi, membawa semburan angin yang bersiul seolah-olah seekor naga raksasa sedang terbang di langit. Xiaoyan perlahan membuka matanya, dan cahaya melintas di depan matanya. Dia kemudian berdiri, dan dengan suara berderak, Xiaoyan melakukan serangkaian keterampilan tinju. Akhirnya Xiaoyan menghela nafas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Perasaan menerobos benar-benar sesuatu yang sudah lama tidak aku alami. Tidak buruk. Ini tidak buruk, ucap Xiaoyan. Kemudian dia melihat sekeliling lagi sebelum mengerutkan keningnya. Pusaran aneh telah menghilang. Xiaoyan merenung sejenak dan tidak lagi memikirkannya. Lagi pula dia tidak kehilangan apapun dan tidak ada perubahan pada tubuhnya. Jadi dia secara alami tidak mempermasalahkannya. Melihat cincin penyimpanan yang pecah, dia membungkuk dan meletakkan botol giok ke dalam pelukannya. Kemudian dia melambaikan tangannya di kehampaan dan celah ruang gelap muncul. Dia memasukkan barang-barang lainnya ke dalamnya. Lalu dia berbalik dan terbang ke arah Hui. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia bisa merobek kehampaan sesuka hati. Namun pada saat Xiaoyan meletakkan botol giok ke dalam pelukannya, botol giok itu memancarkan cahaya redup
dan bahkan Xiaoyan tidak menyadarinya. Pada saat yang sama di aula yang dihias dengan indah puluhan ribu mil jauhnya dari lokasi Xiaoyan, Shen diperlihatkan seorang lelaki tua berbaju putih, menatap kaget pada bola kristal di tengah meja batu di depannya, yang memancarkan cahaya emas. Pria tua berbaju putih itu menatap bola kristal di depannya dengan mata terbuka lebar, dan mulutnya terbuka lebar. Dia menatap kosong pada bola kristal di depannya, sampai cahaya bola kristal menghilang, dan kemudian dia berteriak dengan penuh semangat. Garis darah dewa! Hahaha! Tuhan benar-benar membantu klan Xiao saya! Hahaha! Sebelum suaranya jatuh, sosoknya menghilang dari aula dalam sekejap, hanya menyisakan semburan gema yang kuat dan heroik yang bergema di aula. Setelah lelaki tua itu menghilang dalam sekejap, bola kristal itu tiba-tiba bersinar lagi setelah hening sejenak. Kali ini cahayanya bahkan lebih terang dari cahaya keemasan sebelumnya. Itu benar-benar memancarkan cahaya 7 warna yang indah, yang bahkan menyilaukan seluruh aula. Sayang sekali lelaki tua itu sudah pergi. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat pemandangan yang mempesona ini. Pada saat ini di ruang rahasia yang gelap gulita, beberapa orang berjubah hitam duduk berhadapan. Suasana di ruang rahasia yang gelap ini sangat menindas. Salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya dengan suara berat yang terdengar agak tua. Kakak ketiga, mengapa kamu tidak menjaga kristal darah suci dengan benar? Mengapa kamu memanggil kami ke ruang rahasia keluarga dengan terburu-buru? Jangan bilang kamu tidak bisa menahan amarahmu lagi secepat ini. Di masa lalu, akan baik-baik saja jika Anda hanya menjaga selamat 4-5 tahun. Tapi kali ini Anda baru saja mengambil alih dengan saudara kedua Anda kurang dari sebulan. Apakah Anda ingin berhenti begitu cepat? Apa yang Anda lakukan sedikit berlebihan. Apakah Anda ingin dikurung? Ucap suara tua itu. Suaranya tidak keras, tapi semua orang bisa mendengar kemarahan di dalamnya. Yang paling mengejutkan adalah, mereka tidak tahu dari mana suara itu berasal. Begitu kata-kata itu keluar, sosok berjubah hitam di antara kerumunan yang wajahnya samar itu berdiri dan maju selangkah. Wajah tua di bawah jubah hitam itu penuh dengan senyuman saat dia melihat semua orang di depannya. Hari ini saya tidak ingin bermalas-malasan dan berhenti. Hanya saja saya tidak perlu melakukannya lagi di masa depan. Ucap lelaki tua ketiga yang dimarahi itu. Nada acuh tak acuh lelaki tua itu membuat semua orang mengerutkan kening. Mereka tampaknya sedikit tidak senang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang merasakan suhu di sekitar mereka naik. Salah satu sosok berjubah hitam juga berkibar. Melihat situasi ini, lelaki tua ketiga juga buru-buru menghentikan wajahnya yang bercanda. Wajahnya di bawah jubah hitam memiliki ekspresi serius. Semua orang sepertinya melihat ruang gelap gulita ini seterang siang hari. Melihat ini, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Suhu yang meningkat di ruang rahasia dan aura menakutkan berangsur-angsur menjadi tenang. Ketika suasana hati semua orang menjadi serius, suara lama yang penuh tawa berbicara lagi. Kali ini tidak ada nada bercanda dari sebelumnya. Sebaliknya itu sangat serius dan hati-hati. Dia melihat sosok berjubah hitam tertinggi di kerumunan. Karena jubah hitamnya, mata orang itu tidak terlihat. Tetapi untuk beberapa alasan, mereka berdua diam-diam mengangkat kepala dan saling memandang. Jika tidak ada jubah hitam, itu akan menjadi pemandangan pertemuan 4 mata. Setelah beberapa saat, suara tua itu perlahan berkata, "Benar, kristal darah suci menyala, dan itu adalah garis keturunan tingkat dewa." Ucap lelaki tua ketiga. Itu adalah kalimat yang sederhana, tetapi menyebabkan suasana yang baru saja menjadi serius menjadi hidup kembali. Semua sesepuh saling memandang dengan air mata mengalir di wajah mereka. Kristal darah suci adalah pertanda kemakmuran keluarga mereka. Mereka telah menjaga kristal darah suci selama bertahun-tahun, dengan harapan suatu hari nanti, kristal darah suci yang mewakili harapan keluarga mereka akan bersinar terang. Karena selama kristal darah suci bersinar, itu berarti keturunan keluarga baru saja kembali ke benua ini. Selain itu hanya akan menjadi junior yang luar biasa dengan kekuatan garis keturunan yang sangat padat dan bakat yang luar biasa. Pada saat itu akan menjadi saat di mana klan akan makmur. Tapi sekarang penjagaan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil. Kristal darah suci tidak gagal memenuhi harapan mereka. Tiba-tiba badai jiwa yang sangat kuat mendatangkan malapetaka di seluruh ruang rahasia, menyelimuti seluruh ruang rahasia, bahkan menambahkan beberapa batasan di luar. Sebelum berhenti secara bertahap, sejak badai jiwa muncul, semua sesepuh di ruang rahasia berdiri dan berhenti berbicara. Mereka dengan cepat merapikan jubah mereka dan diam-diam berdiri di kursi mereka sambil menunggu. Pada saat ini penatua yang berbicara lebih dulu, berbicara lagi dengan sungguh-sungguh. Tetua ketiga, kamu benar-benar berani bercanda di depan kami tentang masalah sebesar itu dan menunda waktunya. Bagaimana kamu harus dihukum? Ucap penatua pertama. Ekspresi penatua ketiga berubah drastis. Dia mengerti bahwa tetua pertama keluarga itu benar-benar marah sekarang. Karena itu dia buru-buru menjawab.
Saya Xiao Mingyuan bersalah. Tetua pertama, tolong hukum saya, ucap penatua ketiga yang ternyata bernama Xiao Mingyuan. Meskipun Xiao Mingyuan adalah penatua ketiga dari klan Xiao, dia sangat suka bermain dan tidak menjaga kristal darah suci dengan benar. Dia sering menyelinap keluar dari keluarga dan menyebabkan banyak masalah. Para petinggi keluarga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika bukan karena fakta bahwa dia hanya menyebabkan beberapa masalah kecil dan merupakan penatua ketiga keluarga, dia pasti sudah lama dikurung oleh keluarga. Dewan Tetua telah mencoba membujuknya dengan segala cara yang mungkin. Tetapi dia masih acuh tak acuh dan melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Sampai tahun ini, giliran tetua ketiga untuk menjaga kristal darah suci lagi. Jika bukan karena penatua pertama keluar dari pengangsingan tempat waktu, dan mengetahui tentang masalah beberapa tahun terakhir, dan menggunakan kekuatan tirani dan aturan keluarganya untuk menekannya, dia mungkin akan kehabisan lagi saat ini. Tapi untungnya dia sangat menghormati tetua pertama. Selain aturan keluarga, dia tidak berani lari lagi. Tapi sekarang baru sebulan sejak dia mengambil alih dari tetua kedua, dan dia benar-benar memanggil semua tetua lagi. Ini membuat para tetua yang mengetahui karakternya agak tidak senang. Penatua pertama juga sangat tidak senang. Akhirnya setelah membuat keributan selama setengah hari, Xiao Mingyuan hanya bisa mengaku kalah dan menerima hukuman dari tetua pertama. Penatua Xiao Mingyuan tahu tentang masalah besar keluarga, tetapi menunda melaporkannya. Oleh karena itu dia dihukum kurungan selama sebulan. Tetapi mengingat jasa penatua Xiao Mingyuan dalam melaporkan masalah besar keluarga, tugas menemukan keberadaan orang itu dan membawanya kembali ke keluarga akan diberikan kepada Anda. Penatua Xiao Mingyuan, apakah Anda keberatan? Ucap penatua pertama menatap Xiao Mingyuan dan bertanya dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Xiao Mingyuan membungkuk sedikit dan berkata, membalas tetua pertama, Xiao Mingyuan tidak keberatan, ucap Xiao Mingyuan. Pada saat ini dia sangat senang dengan hukuman tetua pertama di dalam hatinya. Dia bahkan tidak bisa cukup berterima kasih kepada penatua pertama. Jadi bagaimana dia bisa keberatan? Meskipun dia dikurung selama sebulan, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia bisa meninggalkan keluarga setelah sebulan ini bukanlah apa-apa. Karena itu dia secara alami menerima hukuman itu secara langsung. Penatua pertama melakukan ini hanya untuk mencari alasan baginya untuk meninggalkan keluarga. Bagaimanapun dengan cara ini, dia tidak hanya dapat menyingkirkan Xiao Mingyuan pembuat onar ini, tetapi dia juga dapat menemukan anggota klan dengan garis keturunan dewa. Mengapa tidak? Tetua lainnya secara alami sangat jelas, tetapi mereka hanya bisa mengerutkan bibir dan mengangguk setuju. Lagi pula tetua pertama telah berbicara. Jadi siapa yang berani mengajukan keberatan? Setelah materi dipagikan dan para tetua berkemas, tetua pertama melepaskan auranya dan berkata dengan suara yang dalam. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Selain kita dan kepala keluarga, tidak ada orang lain yang boleh mengetahui apa yang terjadi hari ini. Jika kita mengetahui bahwa ada orang luar yang mengetahuinya, bunuh mereka semua, ucap penatua pertama. Kata-kata penatua pertama penuh dengan makna yang sombong. Tetapi semua orang juga mengerti bahwa ini semua untuk masa depan keluarga. Jadi mereka semua mengangguk dan menjawab, ya. Melihat reaksi para tetua, tetua pertama juga mengangguk. Lalu sosoknya berangsur-angsur menghilang di ruang rahasia yang gelap. Para sesepuh juga mundur dan meninggalkan ruang rahasia masing-masing. Pada saat ini Xiaoyan dan Huoyi sedang terbang menuju puncak gunung yang menjulang tinggi. Mereka tidak akan tahu jika mereka tidak berjalan. Tetapi begitu mereka melakukannya, mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa jarak yang tampaknya pendek ini sebenarnya cukup memakan waktu bahkan dengan kecepatan Xiaoyan. Hingga saat ini keduanya telah terbang selama beberapa jam. Meski begitu keduanya masih jauh dari puncak gunung. Dari sini bisa dilihat seberapa jauh Xiaoyan dan Huoyi dari puncak gunung. Namun keduanya tidak cemas, mereka telah berlatih selama bertahun-tahun. Jika mereka bahkan tidak dapat bertahan dalam jarak sekecil itu, bagaimana kultivasi mereka dapat mencapai tingkat seperti sekarang? Selain itu, bepergian dapat dianggap sebagai jenis pelatihan yang berbeda. Keduanya sangat sabar dan tidak sengaja menambahkan kecepatan. Hanya saja mereka tidak merasa sedikit terkejut dengan seberapa jauh perjalanan ini. Tentu saja mereka berdua tidak lupa menghargai pemandangan luar biasa dari dunia lain ini di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, mereka juga memilih beberapa ramuan yang bahkan Xiaoyan, seorang Grandmaster alkemis, tidak bisa menyebutkan namanya. Hal ini menyebabkan Huoyi dengan kejam mengejek Xiaoyan, membuat perjalanannya tidak begitu membosankan. Selain itu, ramuan misterius itu juga menyebabkan Xiaoyan menjadi semakin ingin tahu tentang dunia ini. Di dalam hatinya, dia juga semakin yakin dengan tebakannya. Untuk mengatakan bahwa Xiaoyan adalah seorang alkemis Grandmaster dan bukan seorang alkemis kaisar, Xiaoyan hanya bisa menyalahkan nasib buruknya sendiri. Di masa lalu, Dodi yang muncul di benua Doki telah memahami jalan langit dan bumi.
Setelah itu mereka akan memahami formula pil tingkat kaisar mereka sendiri, atau menemukan beberapa formula pil tingkat kaisar yang ditinggalkan oleh beberapa dodi kuno. Namun Xiaoyan benar-benar sengsara karena jika dia ingin memahami formula pil kaisar sendiri, dia harus melepaskan kekuatannya sebagai dodi dan menggabungkan dirinya dengan langit dan bumi. Tapi jika memang begitu, Xiaoyan pasti akan meninggalkan benua Doki setelah itu. Xiaoyan tentu saja tidak setuju dengan metode itu. Namun ketika Xiaoyan mencoba metode kedua, dia akhirnya gagal lagi dan lagi. Dia hanya bisa menyerah tanpa daya untuk mencari formula pil tingkat kaisar. Akibatnya Xiaoyan selalu menjadi alkemis Grandmaster. Namun jika Xiaoyan bersaing dengan Grandmaster alkemis lainnya dalam alkimia, pasti tidak akan ada seorang pun di benua Doki yang akan menjadi tandingan Xiaoyan. Xiaoyan yang terbang ke depan di udara, tiba-tiba menginjak udara kosong dan berhenti terbang ke depan. Alisnya terjalin erat, wajahnya mengandung beberapa keseriusan dan kegembiraan. Huoye yang mengikuti dari belakang, juga berhenti saat melihat Xiaoyan telah berhenti. Huoye melihat ekspresi Xiaoyan yang agak serius dan mengangkat alisnya sedikit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan mengungkapkan ekspresi serius sejak Xiaoyan menjadi dodi. Namun kegembiraan di wajah Xiaoyan juga terlihat oleh Huoye. Oleh karena itu, Huoye samar-samar memiliki jawaban di dalam hatinya setelah merenung sejenak. Meskipun dia saat ini adalah Douseng bintang 9, dia tidak dapat merasakannya karena dia terlalu jauh. Karenanya dia tidak berani terlalu yakin di dalam hatinya. Lagi pula seorang ahli dodi bukanlah kubis yang bisa ditemukan di jalanan. Bagaimana bisa begitu mudah untuk bertemu? Jadi Huoye masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada benda ini? Tanya Huoye. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke puncak gunung yang masih di cakrawala dan berkata, bukannya sesuatu telah terjadi pada benda itu. Sebaliknya ada dua aura yang sangat kuat di sana. Apalagi pemilik aura itu setidaknya sama, yaitu setingkat denganku. Sepertinya benda itu juga telah ditemukan oleh orang-orang kuat di benua ini, ucap Xiaoyan. Ada alasan mengapa Xiaoyan begitu yakin tentang benua ini dan tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang dunia ini. Ini karena ketika Xiaoyan baru saja bangun, hatinya sudah memiliki perasaan yang berbeda dari saat dia berada di benua Doki. Ini tidak ada hubungannya dengan esensi Di, yang menutupi langit dengan padat. Sebaliknya itu karena ruang benua ini. Perasaan pertama Xiaoyan di dunia ini adalah dia menjadi lebih lemah. Namun ini bukan karena kekuatannya menjadi lebih lemah. Sebaliknya itu karena Xiaoyan menemukan bahwa kekuatannya telah sangat ditekan. Oleh karena itu dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan dan Huoye tidak dapat mencapai gunung itu setelah terbang begitu lama. Huoye yang mengikuti di belakang Xiaoyan segera mengalami perubahan ekspresi saat mendengar kata-kata itu. Paling tidak, mereka berada di level yang sama dengan Xiaoyan. Apakah ini tidak berarti bahwa mereka berdua setidaknya elit dodi? Huoye hanya bisa diam-diam setuju dengan tebakannya sendiri di dalam hatinya ketika dia berpikir sampai saat ini. Ekspresinya segera menjadi serius. Hatinya memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan benda misterius itu dari tangan dua elit dodi. Di sisi lain, kedua mata Xiaoyan di samping memancarkan gelombang cahaya panas yang membara. Ini karena Xiaoyan telah menemukan bahwa meskipun kekuatannya sangat ditekan, Doki di dalam tubuhnya juga menjadi semakin kokoh. Selain itu, dia berulang kali membiasakan diri dengan ruang dunia ini selama beberapa jam terakhir. Dia yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan Hu Tiandi dalam 100 pertukaran jika dia bertarung dengannya lagi. Sayangnya sejak Xiaoyan menjadi dodi, satu-satunya lawan dengan level yang sama yang dia temui adalah Hu Tiandi, yang jiwanya telah dihancurkan. Pikiran ini secara alami tidak mungkin diselesaikan. Namun sekarang kekuatannya menjadi lebih kuat. Apalagi ada dua elit dodi yang bisa dia latih. Mengapa dia tidak bisa melakukannya? Kaki Xiaoyan menginjak udara kosong saat dia berpikir sampai saat ini. Tubuhnya tiba-tiba menyerbu menuju puncak gunung merah dan putih. Huoye di belakang Xiaoyan melirik Xiaoyan yang telah keluar. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Tubuhnya melintas dan buru-buru mengikuti. Dia tahu dari ekspresi wajah Xiaoyan bahwa meskipun Xiaoyan masih sedikit ragu-ragu sebelumnya, niat bertarung yang berapi-api di dalam hatinya sekali lagi diaduk setelah dia memikirkan pemadatan dan penekanan kekuatannya. Pertempuran besar tidak dapat dihindari. Beberapa jam kemudian, mereka berdua berhenti saat jarak mereka masih 10.000 kaki dari dua elit dodi. Mereka bersembunyi di dalam awan yang mengambang dan diam-diam mengamati jarak. Dengan penglihatan mereka berdua, mereka secara alami dapat melihat dengan jelas segala sesuatu dalam radius 500 km di sekitar mereka. Puncak gunung merah dan putih yang jelas mencapai awan dan menutupi separuh langit, menyebabkan segala sesuatu yang masuk ke mata menjadi gelap. Ditambah sinar matahari, tampak benar-benar gelap. Namun siapa Xiaoyan dan Huoye, bagaimana mungkin kegelapan kecil ini menghalangi pandangan mereka? Melihat dari jauh, ada dua sosok berdiri di udara di tengah gunung. Keduanya terpisah 100 kaki.
masing-masing menempati sebidang dunia. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kurus dan ramah. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia berdiri di tempat di mana matahari bersinar. Dia memberikan perasaan surgawi, sedangkan untuk orang lainnya, mengenakan jubah hitam dan energi hitam berlama-lama di sekujur tubuhnya. Itu menutupi separuh tubuhnya, membuat orang lain tidak bisa melihat tubuhnya dengan jelas. Tapi bisa dikatakan bahwa dia bukan orang yang baik dari topeng hitam pekat di wajahnya, dengan pola binatang ajaib yang tidak diketahui di atasnya. Xiaoyan dan Huoyi sedang tidak ingin mempedulikan hal ini saat ini. Sebaliknya mata mereka melebar, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan saat mereka melihat sosok manusia berjubah hitam di kabut hitam pekat. Keduanya meludahkan dua kata bersamaan. Klan Hun! Xiaoyan dan Huoyi tertegun. Mereka melihat sosok manusia di dalam energi hitam. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Sesaat kemudian Xiaoyan akhirnya mengerutkan kening sambil menatap orang itu. Matanya mengungkapkan ekspresi ragu. Dari penampilan orang itu dan energi hitam yang mengelilinginya, sangat tidak asing bagi Xiaoyan bahwa dia tidak lain adalah anggota klan Hun. Hanya saja Xiaoyan tidak menyangka akan bertemu dengan anggota klan Hun saat dia tiba di dunia yang tidak dikenal. Ini memang mengejutkannya. Pada saat yang sama itu juga menyebabkan hatinya tanpa sadar menjadi berhati-hati seperti saat dia berlatih di masa lalu. Ini bukan hanya karena sosok manusia dalam kabut hitam di bawahnya. Sebaliknya itu karena dia berhati-hati dengan jalan di depannya. Klan Hun jelas bukan klan yang baik hati. Setelah bertahun-tahun, Xiaoyan sudah sangat membenci klan Hun. Oleh karena itu, setiap kali Xiaoyan bertemu dengan anggota klan Hun, dia pasti akan membunuh mereka. Bukan karena Xiaoyan kejam, sebaliknya itu karena pengalamannya selama bertahun-tahun dalam berurusan dengan klan Hun, serta kegigihan di dalam hatinya. Ini benar-benar kasus pertemuan musuh di jalan sempit. Aku baru saja memusnahkan klan Hun. Sekarang aku telah tiba di dunia lain, dan ada klan Hun lain di dunia luar. Sepertinya aku, Xiaoyan, benar-benar memiliki takdir yang mendalam dengan kalian semua. Ucap Xiaoyan berbicara dengan senyum dingin. Huoyi di sampingnya juga tertawa dingin sambil melihat sosok dengan aura hitam. Segera setelah itu Xiaoyan dan Huoyi berhenti berbicara. Mereka menyembunyikan tubuh mereka dan diam-diam memandangi dua orang yang berselisih di kejauhan. Pada saat ini lelaki tua berpakaian hijau itu akhirnya membuka mulutnya dan menegur dengan marah. Iblis sapi tua, saat itu kami telah sepakat bahwa tidak ada yang diizinkan menyentuh benda-benda di dalamnya selama 10 tahun. Ini adalah sesuatu yang Anda sarankan. Apakah Anda mencoba melanggar aturan di antara kita sekarang? Ucap lelaki tua berpakaian hijau tersebut. Di seberangnya saat ini sosok manusia yang diselimuti aura hitam tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya wajah di bawah topeng itu membawa ejekan saat dia melihat pria tua berpakaian hijau. Yuan King, siapa yang memberitahumu bahwa sekte kuil hantu kita akan mengikuti aturan? Dan kapan kamu pernah melihat sekte kuil hantu kita mengikuti aturan? Terlebih lagi aturan ini dimaksudkan untuk dilanggar. Aku hanya mencerminkan mereka. Aku tidak berharap kamu bahkan tidak tahu konsep ini. Kamu benar-benar bodoh. Ucap sosok dengan aura hitam yang disebut iblis sapi tua. Wajah Yuan King menjadi gelap saat mendengar itu. Dia tahu betapa tidak tahu malunya sekte pembantian hantu tersebut. Mereka selalu menjadi sekelompok orang yang akan melakukan apa saja demi keuntungan dan misi mereka sendiri. Bahkan ada suatu masa ketika mereka secara brutal membantai seluruh penduduk kota untuk membunuh orang yang terluka parah yang melarikan diri ke kota. Namun pada saat ini, kedua belah pihak hanya mengirim satu orang untuk misi ini, dan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Oleh karena itu, Yuan King percaya bahwa dengan kekuatannya dan aturan yang ditetapkan oleh iblis api tua, dia secara alami tidak akan berani melanggarnya dengan mudah. Namun Yuan King tidak pernah berpikir bahwa iblis api tua akan benar-benar menyelinap ketika dia tidak siap. Berniat untuk mengambil harta misterius itu untuk dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwa dia bahkan belum pernah menyelidiki harta karun itu sebelum dia menemukannya. Selain itu, iblis sapi tua telah menyelidikinya sebelum dia. Itu karena dia telah tiba tepat waktu sehingga iblis sapi tua tidak berhasil. Namun iblis sapi tua benar-benar datang untuk mencuri harta karun tepat di depan matanya. Hal ini tentunya menyebabkan Yuan King terkejut dan marah. Pertama, iblis sapi tua benar-benar berani mengabaikan kekuatannya secara terbuka, menyebabkan dia menjadi sangat marah. Kedua, iblis sapi tua benar-benar berani datang sendiri tepat di depan matanya. Ini berarti bahwa harta ini bukan masalah kecil. Setelah iblis sapi tua mendapatkan harta karun itu, kekuatannya pasti akan melonjak dan dia akan mampu menekan Yuan King. Pada saat itu Yuan King kemungkinan bukan tandingan si iblis sapi tua lagi. Dengan begitu, Yuan King tidak hanya akan gagal menyelesaikan misinya, dia bahkan akan kehilangan nyawanya. Itu benar-benar akan menjadi kerugian. Kemarahan yang tak tertandingi segera melambung ke langit ketika Yuan King memikirkan hal ini.
Kedua matanya tampak seolah-olah akan menyemburkan api saat dia menatap iblis sapi tua di seberangnya. Pada saat ini aura di tubuh Yuan King tiba-tiba melonjak. Itu terus melambung saat Doki berwarna hijau yang sangat lebat melesat ke awan, yang bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya memancarkan gelombang suara gemetar. Iblis sapi tua di seberang Yuan King mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum dingin. Dia mendengus dingin dan aura yang kuat melesat ke langit. Doki abu-abu hitam langsung menutupi seluruh tempat itu. Itu naik ke level yang sama dengan Yuan King. Mereka masing-masing menempati suatu area, bersaing satu sama lain saat mereka bertabrakan satu sama lain. Xiaoyan di kejauhan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya saat melihat pemandangan ini dan menyerap Huoyi ke dalam tubuhnya. Doki dalam tubuh Xiaoyan melonjak dengan liar. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan penghalang cahaya Doki. Auranya ditarik, wajahnya serius saat dia melihat dua elit Dodi yang disebut Yuan King dan iblis sapi tua bertarung. Dalam hal ini, Xiaoyan juga mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi yang tiba-tiba. Pada saat ini tubuh Yuan King terangkat, segel di tangannya terus berubah. Dia berkedip dan bergeser beberapa kali di udara, meninggalkan 3 bayangan. Namun ini bukanlah akhir. Tubuhnya terus berkedip dan muncul di antara 3 bayangan. Xiaoyan samar-samar bisa melihat bahwa segel di tangan ketiga bayangan itu berubah berulang kali. Mayat dari ketiga bayangan terus mengeras. Ini sebenarnya semacam teknik transformasi. Meskipun pembentukan transformasi ini agak lambat, setelah terbentuk, itu akan setara dengan dukungan tambahan yang besar. Setelah teknik ini berhasil digunakan, kekuatannya pasti akan sangat hebat. Sudut mulut iblis sapi tua berkedut di bawah topengnya saat dia melihat teknik ini. Ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Dia tanpa sadar mengutuk. 9 seni transformasi tubuh. Yuan King, kamu orang tua sepertinya benar-benar ingin memutuskan semua hubungan denganku, ucap iblis sapi tua. Iblis sapi tua. Kamu bisa melupakan berbicara hal lain. Kamu adalah orang yang pertama kali melanggar peraturan. Kamu ingin menggunakan harta itu untuk menekanku. Sekarang kamu menyalahkanku yang tua ini. Hari ini bahkan jika aku harus mengambil resiko terluka parah, aku akan menyingkirkan momok sepertimu, ucap Yuan King berbicara dengan suara dalam. Pada akhirnya bahkan ada sedikit niat membunuh. Namun alasan utamanya adalah karena dia rakus akan harta misterius itu. Bagaimanapun harta yang bahkan ingin diperoleh oleh seorang ahli seperti iblis tua jelas bukan barang biasa. Pada saat ini iblis sapi tua tidak lagi ingin memikirkan hal ini. Dia terkejut ketika mendengar itu. Dia menatap ketiga klon Yuan King dengan ekspresi tegas. Dia mungkin tidak percaya jika itu adalah orang lain. Lagi pula begitu seseorang mencapai tingkat kekuatan mereka saat ini, kekuatan fisik mereka akan menjadi sangat tangguh. Akan sulit untuk melukai mereka, apalagi membunuh mereka. Namun dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya dengan hati-hati karena Yuan King yang mengatakan itu. Yuan King secara alami memiliki kepercayaan dirinya sendiri karena dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini adalah sesuatu yang jelas disadari oleh iblis sapi tua. Dia pernah melihat seorang ahli yang kekuatannya mirip dengannya atau bahkan sedikit lebih kuat darinya, yang langsung berubah menjadi ampas oleh gerakan yang sedang digunakan Yuan King ini. Bahkan tidak ada mayat yang tertinggal. Meskipun harganya adalah Yuan King terluka parah, masih ada beberapa ahli di sekitar Yuan King pada saat itu. Meskipun masih ada cukup banyak orang di pihak yang terbunuh, yang lain hanya bisa melarikan diri ke segala arah setelah orang terkuat di pihak mereka terbunuh. Yuan King juga telah pulih ke keadaan semula beberapa bulan kemudian, dan bahkan tidak meninggalkan gejala sisa apapun. Hal ini menyebabkan Yuan King menjadi sangat terkenal untuk jangka waktu yang lama. Yuan King juga dikenal sebagai seorang ahli yang tak tertandingi dalam level yang sama. Meskipun semua orang tahu bahwa harga yang harus dibayar Yuan King untuk menggunakan gerakan itu sangat besar, dan akan sulit untuk memiliki banyak efek ketika menghadapi banyak orang pada saat yang sama, itu masih menyebabkan orang menghela nafas tanpa henti. Lagi pula jika seseorang dapat menggunakan cedera serius untuk menukar nyawanya pada saat kritis, itu pasti sesuatu yang ingin dilakukan semua orang. Ini karena selama nyawa seseorang masih ada, apa bedanya jika seseorang menerima luka serius? Alasan untuk semua ini sekarang, sekali lagi berdiri di depan iblis api tua di atas 3 klon Yuan King. Teknik klon yang dipraktekkan Yuan King disebut Formula 9 Transformasi Tubuh. Itu adalah 2 skill tingkat tinggi kelas Tian. Jika seorang praktisi dapat melatihnya hingga puncak, dikabarkan bahwa seseorang bahkan dapat membentuk klon dengan kekuatan yang mirip dengan tubuh aslinya. Selain itu, klon tersebut juga bisa menggunakan 2 skill apapun yang diketahui oleh tubuh aslinya. Seorang praktisi dapat membentuk 9 klon di awal. Klon akan memiliki setengah dari kekuatan tubuh aslinya. Setelah praktisi mencapai level awal, 9 klon akan bergabung menjadi 1 dan akhirnya membentuk 3 klon yang memiliki 2/3 dari kekuatan tubuh aslinya. Setelah praktisi mencapai tingkat lanjut,
3 klon akan terbagi dari 3 menjadi 9 sebelum kembali menjadi 1. Akhirnya klon dengan kekuatan yang mirip dengan tubuh aslinya akan terbentuk. Selama tubuh aslinya tidak hancur, maka klon tersebut tidak akan mati. Poin ini mirip dengan skill Do tingkat tinggi kelas D, tubuh ilusi 3000 petir yang diperoleh Xiaoyan saat itu. Dengan penglihatan Xiaoyan, dia secara alami sudah melihat kedalaman dari ketiga klon itu. Ketika dia memikirkan tubuh ilusi 3000 petirnya sendiri, hatinya langsung menjadi bersemangat. Jika dia bisa mendapatkan apa yang disebut formula tubuh 9 transformasi ini, dan menambahkannya ke tubuh ilusi 3000 petirnya sendiri, dia pasti bisa meningkatkan dan membuat klon Do skill miliknya. Dalam hal itu, kemungkinan bahwa Dodi hanyalah keberadaan seperti semut di dunia ini. Bagaimanapun, Xiaoyan harus memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Kilatan muncul di mata Xiaoyan saat dia memikirkan hal ini. Kedua matanya menatap tajam ke arah Yuan King di kejauhan. Formula tubuh 9 transformasi ini dipenuhi dengan banyak kesulitan saat membentuk setiap klon. Pertama, seseorang harus menggunakan batu kristal dengan atribut yang sama dengan tubuh aslinya sebagai fondasi klon. Di atas fondasi ini, seseorang harus menggunakan kekuatan spiritualnya untuk terus menggumpal dan menyempurnakan klon. Menanamkan metode Qi yang dipraktikkan oleh tubuh asli ke dalam tubuh klon. Selanjutnya, seseorang harus mengontrol klon untuk menyerap energi alami untuk memperkuat tubuhnya. Dan terus menggunakan doki murni dari tubuh aslinya untuk menyempurnakan klon. Ini berlanjut sampai batu kristal atribut dan klon bergabung dan mencapai tahap perpaduan sempurna. Hanya dengan begitu, penyempurnaan dapat dianggap sukses. Selain itu, setiap kali klon hendak melebur dan meningkatkan, itu akan memicu petir. Klon harus menahan kekuatan destruktif dari petir dan terus dibaptis oleh petir, menyebabkan tubuh klon menjadi lebih padat. Hanya dengan begitu, itu dapat dianggap sebagai perpaduan dan peningkatan yang lengkap. Setelah setiap fusi dan peningkatan, klon akan meminjam kekuatan penghancur petir untuk membentuk energi yang sangat liar dan keras di dalam tubuhnya. Jika tubuh asli menyalakan energi ini saat menghadapi musuh, kekuatan klon yang akan meletus pada saat itu akan lebih dari setengah kekuatan tubuh asli saat dihancurkan sendiri. Meski kekuatan gerakan ini tidak biasa, harganya juga sangat tinggi. Setelah menggunakannya, tubuh aslinya akan mengalami luka serius dan jatuh ke dalam situasi berbahaya. Jika seseorang tidak cukup berhati-hati, seseorang bisa mati kapan saja. Namun secara keseluruhan, formula tubuh 9 transformasi ini dapat dianggap sebagai teknik Dao yang sangat bagus. Hanya saja apakah klon dapat menyelesaikan peleburan dan peningkatan akan bergantung pada ketangguhan kekuatan spiritual tubuh aslinya. Lagi pula klon dan tubuh aslinya pada awalnya adalah satu. Evolusi klon secara alami akan bergantung pada tubuh aslinya. Jika klon bisa bertahan, itu akan berubah menjadi naga dalam semalam dan menjadi orang yang kuat. Jika klon tidak dapat menahannya, skenario kasus terbaik adalah avatar tersebut akan lumpuh dan jiwanya akan terluka parah. Dalam skenario terburuk, jiwa akan hancur total dan seseorang akan menjadi mayat berjalan yang bisa dibantai oleh orang lain. Meskipun dapat dikatakan bahwa teknik Dao ini sangat sulit untuk dipraktikkan, selama seseorang berhasil mempraktikannya, kekuatannya akan sangat besar sehingga dapat menyebabkan seseorang merasa terkejut. Poin ini bisa dilihat dari bagaimana serangan habis-habisan Yuan King telah langsung membunuh seseorang ahli dengan level yang sama. Jika itu adalah waktu yang biasa, iblis sapi tua secara alami tidak akan takut ketika Yuan King menggunakan formula tubuh 9 transformasi ini. Lagi pula biasanya ada beberapa penjaga di sampingnya. Yuan King pasti akan merasa was-was di dalam hatinya. Namun saat ini hanya ada iblis api tua yang hadir. Tentu saja mereka tidak menyadari keberadaan Xiaoyan. Kalau tidak, Yuan King pasti tidak akan menggunakan teknik Dao ini yang pada dasarnya mempertaruhkan hidupnya di tempat. Karena iblis sapi tua sangat ingin mendapatkan harta karun alami di dalam perut gunung, dia juga takut Yuan King akan menemukan dan menghalanginya. Oleh karena itu dia hanya datang sendirian kali ini. Dia tidak membawa beberapa bawahan dengan kultivasi yang lebih lemah bersamanya. Namun dari situasi saat ini, sepertinya akan sulit baginya untuk kembali hidup sendiri. Sepasang mata tua di bawah topeng dengan penuh semangat menyapu lingkungan sekitarnya. Ketika tatapan iblis sapi tua menyapu gunung besar di sampingnya, kedua matanya tiba-tiba menjadi cerah. Cahaya gelap dan ganas melintas di matanya. Segera dia menoleh dan tertawa ketika dia melihat ke arah Yuan King. Hehehe, hantu tua Yuan King, kamu memang bisa membunuhku di sini jika kamu menggunakan kekuatan penuhmu. Namun tidakkah kamu ingin tahu benda apa yang ada di dalamnya? Ucap iblis sapi tua. Sudut mulut Yuan King terangkat saat dia mendengus dingin. Segera dia menoleh ke iblis sapi tua dan berbicara dengan wajah penuh ejekan. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Selama aku membunuhmu di sini, semua harta alam di dalam gunung ini secara alami akan menjadi milikku. Pada saat itu aku secara alami akan tahu apa harta itu.
Untuk saat ini aku menyarankanmu untuk menyimpan kekuatanmu dan bersiap untuk menerima hadiah besar yang akan kuberikan kepadamu. Hahaha, ucap Yuan King. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa memperoleh harta karun alam di dalam gunung yang sangat besar ini selama kamu membunuhku? Hahaha, sungguh lelucon, ucap iblis sapi tua tertawa dingin. Nada suaranya acuh tak acuh. Namun sepertinya ada sesuatu yang tidak dia katakan di akhir kata-katanya. Hanya saat dia hendak mengatakannya, itu dengan paksa ditelan kembali ke perutnya, menyebabkan seseorang merasakan perasaan yang membingungkan. Apa maksudmu dengan kata-kata ini? Ucap Yuan King ragu sejenak setelah mendengar kata-kata itu. Jika aku datang ke sini hari ini untuk mendapatkan item di gunung sendirian, menurutmu apakah aku akan ditemukan dengan mudah dengan kekuatanku? Dengan kata lain, jika aku dengan sepenuh hati ingin menghindarimu, apakah kamu berpikir bahwa kamu akan memiliki sedikit kesempatan untuk menemukanku? Mengingat metode penyembunyian dari sekte kuil hantuku, ucap iblis sapi tua. Yuan King mengerutkan keningnya. Dia menundukkan kepalanya dan merenungkan kata-kata iblis sapi tua. Faktanya iblis sapi tua itu benar. Dengan metode penyembunyian sekte kuil hantu, Yuan King mungkin tidak dapat menemukannya. Hanya saja apa yang direncanakan iblis sapi tua itu. Apakah dia benar-benar sengaja membiarkan Yuan King menemukannya, sehingga dia bisa memancingnya keluar dan membunuhnya dalam satu serangan? Berpikir sampai titik ini, seluruh tubuh Yuan King berkeringat dingin. Kekuatan jiwanya tanpa sadar menyebar untuk menyelidiki aura di sekitarnya. Namun Yuan King bukanlah orang bodoh. Setelah penyelidikan singkat, dia mencabut kekuatan jiwanya yang kuat yang telah dia sebarkan. Dia tidak membiarkan pikirannya mengacaukan pikirannya. Dia memikirkannya dari sudut lain. Karena iblis sapi tua tidak membawa penjaga bersamanya saat dia keluar, dan iblis sapi tua tahu bahwa mustahil baginya untuk membunuh Yuan King sendirian. Sudah cukup baik jika Yuan King tidak membunuhnya sebagai gantinya. Lalu mengapa sebenarnya iblis sapi tua ini menghabiskan begitu banyak upaya untuk memancingnya keluar? Xiaoyan yang tersembunyi di awan putih di langit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan saat melihat wajah getir Yuan King. Semua orang mengatakan bahwa semakin tua seseorang, semakin bijak mereka jadinya. Mengapa Yuan King tampak begitu bodoh sekarang? Sesaat kemudian Yuan King mengangkat kepalanya dan menatap iblis sapi tua. Matanya menatapnya tanpa berkedip saat dia berkata dengan suara dalam. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Karena kamu telah memikatku ke sini, sepertinya tidak sesederhana mengobrol denganku kan? Ucap Yuan King. Iblis sapi tua membuka sudut mulutnya yang tersembunyi di bawah topeng. Seluruh tubuhnya dalam kabut hitam diam-diam rileks. Di sisi lain, Xiaoyan yang berada di kejauhan sedikit mengernyit. Segera sudut mulutnya terangkat menjadi busur sedingin es. Anggota klan Hun benar-benar tidak dapat mengubah karakter berbahaya mereka kemanapun mereka pergi. Orang-orang ini pertama-tama akan bersaing dengan pihak lain dalam hal kekuatan kemanapun mereka pergi. Ketika mereka lebih kuat dari pihak lain, mereka akan menyiksa pihak lain dengan lebih kejam. Jika mereka tidak dapat mengalahkan pihak lain, mereka akan memikirkan segala macam metode dan menggunakan semua yang ada di sekitar mereka untuk menarik perhatian pihak lain. Setelah itu mereka akan menunggu kesempatan yang tepat dan dengan kejam menggigit pihak lain seperti ular berbisa. Dan diam-diam menikmati perasaan menyakitkan itu, menyebabkan mereka menjadi sangat bersemangat. Pada saat ini iblis sapi tua memandang Yuan King, yang berdiri diam tanpa bergerak dengan 3 klon di belakangnya. Saudara Yuan King, memang ada harta alam di dalam pergunung yang sangat besar ini. Namun ada batasan yang sangat kuat di dalam gunung. Kemungkinan harta alam ini telah ditemukan dan dirawat oleh orang yang sangat kuat. Namun item ini mungkin belum matang saat itu. Itulah sebabnya batasan ini ditinggalkan untuk datang dan mengambilnya di masa mendatang. Dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya memahami arti di balik kata-kataku kan? Ucap hantu iblis tua dipenuhi dengan senyuman saat dia melirik Yuan King. Pada saat ini bahkan cara dia berbicara dengan Yuan King menjadi ramah. Yuan King mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia memandang iblis api tua dengan sedikit ketidakpuasan. Kamu ingin aku bergandengan tangan denganmu dan mematahkan batasan perlindungan di gunung ini? Atas dasar apa kita harus mendapatkan kekayaan alam di dalamnya? Tanya Yuan King. Iblis sapi tua sepertinya sudah mengantisipasi bahwa Yuan King akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu dia hanya melirik Yuan King sebelum dengan cepat melanjutkannya. Setelah aku menyelidiki harta karun di dalam gunung ini, jika aku menebak dengan benar, barang ini seharusnya adalah... Ucap iblis sapi tua, tiba-tiba berhenti ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia mengangkat matanya untuk melihat Yuan King, yang diam-diam berdiri di udara dengan wajah tidak sabar. Sudut mulutnya di bawah topeng terangkat. Setelah itu dia melanjutkan. Buah vermilion api es. Ucap iblis sapi tua. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika kata-kata ini diucapkan. Mata Yuan King melebar. Sepasang mata tuanya yang keruh dipenuhi dengan kegembiraan dan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Seluruh tubuhnya tanpa sadar gemetar sedikit.
Doki di dalam tubuhnya juga mulai bergejolak saat ini. Jika bukan karena Yuan King melihat bahwa iblis sapi tua masih memiliki nilai tertentu, kemungkinan besar dia akan membunuh iblis sapi tua dengan seluruh kekuatannya. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Buah vermilion api es adalah sejenis ramuan alami yang memiliki kondisi pertumbuhan yang sangat keras. Setiap tempat di mana buah vermilion api es tumbuh, pasti akan menjadi tempat di mana afinitas api dan energi afinitas es dunia berpotongan. Selama tahap pertumbuhannya, buah vermilion api es pertama-tama harus menyerap afinitas es dan energi afinitas api dunia untuk mencapai titik keseimbangan. Setelah itu ia akan tumbuh secara mandiri selama 100 tahun. Setelah mencapai 100 tahun, itu harus segera dipetik. Jika tidak, seseorang hanya bisa menunggunya tumbuh hingga 1000 tahun dan menunggu evolusi berikutnya diambil. Buah ini tampak seperti buah vermilion dari penampilan luarnya. 2 garis kecil berwarna merah menyala dan biru sedingin es terjalin satu sama lain, mengubahnya menjadi karya seni yang mempesona dan menarik di mana merah dan biru berpotongan. Setelah aku menyelidiki harta karun di dalam gunung ini, jika aku menebak dengan benar, benda ini seharusnya adalah... Ucap iblis sapi tua, tiba-tiba berhenti ketika dia berbicara sampai titik ini. Dia mengangkat matanya untuk melihat Yuan King, yang diam-diam berdiri di udara dengan wajah tidak sabar. Sudut mulutnya di bawah topeng terangkat. Setelah itu dia melanjutkan. Buah vermilion api es, ucap iblis sapi tua. Seluruh tempat menjadi sunyi ketika kata-kata ini diucapkan. Mata Yuan King melebar. Sepasang mata tuanya yang keruh dipenuhi dengan kegembiraan dan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. Tubuhnya tanpa sadar gemetar sedikit. Doki di dalam tubuhnya juga mulai bergejolak saat ini. Jika bukan karena Yuan King melihat bahwa iblis sapi tua masih memiliki nilai tertentu, kemungkinan besar dia akan membunuhnya dengan seluruh kekuatannya saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Buah vermilion api es adalah sejenis ramuan alami yang memiliki kondisi pertumbuhan yang sangat keras. Setiap tempat di mana buah vermilion api es tumbuh, pasti akan menjadi tempat di mana afinitas api dan energi afinitas es. Selama tahap pertumbuhannya, buah vermilion api es pertama-tama harus menyerap afinitas es dan energi afinitas api dunia untuk mencapai titik keseimbangan. Setelah itu ia akan tumbuh secara mandiri selama 100 tahun. Setelah mencapai 100 tahun, itu harus segera dipetik. Jika tidak, seseorang hanya bisa menunggunya tumbuh hingga 1000 tahun dan menunggu evolusi berikutnya diambil. Buah ini tampak seperti buah vermilion dari penampilan luarnya. 2 garis kecil berwarna merah menyala dan biru sedingin es terjalin satu sama lain, mengubahnya menjadi karya seni yang mempesona dan menarik di mana merah dan biru berpotongan. Es dan api saling bertentangan. Awalnya mereka seharusnya tidak bergabung menjadi satu. Namun tidak diketahui apakah itu ciptaan langit yang aneh atau keunikan buah itu sendiri, sehingga 2 jenis energi di dalamnya tidak meledak karena atribut yang saling bertentangan. Sebaliknya mereka bergabung bersama dengan cara yang sangat harmonis. Justru karena titik buah vermilion api es inilah, ketika seorang kultivator menelannya ke dalam tubuhnya, keseimbangan antara es dan api akan rusak. Dari sana itu akan melepaskan energi yang puluhan kali lebih besar dari biasanya. Kultivator kemudian akan menggunakan energi ini untuk melakukan terobosan. Dimanapun ia tumbuh, selain tumbuhan, semua makhluk hidup dalam radius 1000 mil akan terintimidasi oleh tekanan aneh dari langit dan bumi yang dipancarkannya. Yuan King melirik ke gunung besar di sampingnya yang memiliki perbedaan yang jelas antara merah dan putih. Akhirnya dia menganggukkan kepalanya sebagai konfirmasi. Sepertinya itu tidak diragukan lagi adalah buah vermilion api es, ucap Yuan King menenangkan pikirannya. Katakan padaku, bagaimana kita membaginya? Ucap Yuan King lagi. Dia langsung menanyakan pertanyaan yang paling mereka berdua khawatirkan saat ini. Iblis sapi tua tidak terkejut. Dia tahu bahwa Yuan King telah terjebak pada tingkat kultivasi ini selama bertahun-tahun. Sekarang dia akhirnya tahu bahwa hal yang dia impikan ada tepat di depannya. Dan itu tidak bisa untuk tidak membuatnya sangat cemas. Hahaha, itu mudah. Karena batasan itu akan dilanggar oleh kita berdua. Maka buah di dalamnya secara alami akan dibelah menjadi 2 bagian. Kakak Yuan King, apakah kamu keberatan dengan ini? Ucap iblis api tua. Yuan King ragu-ragu sejenak sebelum sudut mulutnya membentuk senyuman. Baiklah, kalau begitu kita akan membaginya menjadi 2. Ucap Yuan King mengangguk setuju. Kemudian mereka berdua mendekati gunung besar itu dan bersiap untuk mendobrak batasan di gunung. Yuan King dan iblis sapi tua mengelilingi seluruh gunung dan melihatnya untuk waktu yang lama. Akhirnya mereka memilih dinding batu yang tampak seolah-olah ada tangan besar yang dengan paksa menggali sebagian dari batu itu. Keduanya berdiri berdampingan di udara dan membentuk serangan menjepit. Namun keduanya diam-diam meninggalkan jarak puluhan kaki di antara mereka. 3 klon di samping Yuan King mengelilinginya di tengah, membentuk formasi pertahanan yang sempurna. Ini menyebabkan kelopak mata iblis sapi tua yang tidak jauh darinya berkedut. Namun dia hanya bisa melirik Yuan King tanpa daya.
menjaga jarak yang baik darinya dan mengabaikannya. Setelah mereka berdua berulang kali menyelidiki, mereka menemukan bahwa segel di area cekungan adalah yang terlemah. Setelah keduanya menyelidiki, mereka berdua sepakat bahwa ini adalah tempat yang paling cocok untuk membuka segel. Yuan King melirik iblis sapi tua dari sudut matanya. Melihat bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan, Yuan King mengalihkan pandangannya ke tebing dan ragu-ragu sejenak sebelum bergerak. Dengan pemikiran dari Yuan King, salah satu dari 3 klonnya langsung melesat ke arah tebing. Pada akhirnya itu bertabrakan dengan tebing dengan keras. Segera seluruh gunung bergetar hebat. Yuan King menyaksikan semua ini sambil tersenyum. Dia merasa segel pembatas ini hanya biasa saja. Hanya saja saat berikutnya, ekspresi Yuan King tiba-tiba berubah menjadi suram. Bajingan! Segel di gunung ini sebenarnya memiliki efek memantulkan serangan, ucap Yuan King. Terlihat bahwa klon yang telah dikirim olehnya berada dalam kondisi babak belur saat ditembakkan ke belakang. Tubuh aslinya yang padat juga menjadi ilusi. Penampilannya yang menyedihkan menyebabkan iblis api tua di sampingnya melepaskan tawa mengejek. Yuan King melirik klonnya yang telah menjadi ilusi, lalu menoleh dan meraung marah pada iblis api tua. Iblis api tua, kamu mencari kematian. Kamu jelas tahu tentang segel pemantul ini. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku? Jangan lupa bahwa jika energi klonku habis, aku tidak yakin bisa membuka segel ini. Pada saat itu kami tidak hanya tidak dapat memperoleh harta karun di dalamnya. Kami juga akan memprovokasi pemilik harta karun ini. Demi kehidupan kita, aku menyarankanmu untuk tidak mempermainkanku. Kalau tidak, aku akan segera pergi dari sini, teriak Yuan King. Iblis sapi tua tertawa dingin saat mendengar itu. Lalu dia berkata, Yuan King tua, kamu salah. Awalnya aku ingin memperingatkanmu ketika kamu memerintahkan klonmu untuk menyerang dinding batu. Namun siapa sangka bahwa kamu akan bertindak begitu cepat bahkan sebelum aku bisa memperingatkanmu. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, maka salahkan dirimu sendiri. Dan jika kamu benar-benar ingin menyerah pada buah vermilion api es ini, aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa pergi. Paling buruk, aku akan memanggil bawahanku dan menggunakan hidup mereka untuk membuka segel ini. Pada saat itu aku khawatir buah vermilion api es ini akan sepenuhnya menjadi milikku. Hahaha, ucap iblis api tua. Dia tahu bahwa Yuan King telah terjebak pada tingkat kultivasinya selama bertahun-tahun. Akibatnya nadanya tidak melunak sama sekali. Sebaliknya dia membuat iming-iming yang menggoda. Wajah Yuan King memerah karena marah saat mendengar kata-kata ini. Namun dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu dia telah sepenuhnya ditekan oleh pihak lain dan tidak lagi memiliki pencegahan seperti sebelumnya. Sepertinya dia hanya bisa bekerja sama sementara dan menerobos segel pemantul ini terlebih dahulu. Selama segel itu dibuka, maka semuanya akan sepadan. Baiklah. Tapi ingat, jika ada hal lain yang kamu ketahui, sebaiknya kamu memberitahuku sesegera mungkin, ucap Yuan King mendengus dingin. Kamu terlalu khawatir. Ayo hancurkan segel pembatas ini sebelum membicarakan hal-hal lainnya, ucap iblis sapi tua. Akibatnya Yuan King setuju dan mulai membuka segel di gunung dengan iblis sapi tua. Di sisi lain, Xiaoyan menyaksikan mereka berdua dari kejauhan yang bertengkar dan berdebatan selama setengah hari. Di dalam hatinya dia telah memikirkan tentang bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menyelidiki puncak gunung ini yang memberinya perasaan familiar. Sekarang setelah mereka berdua akhirnya mencapai kesepakatan, Xiaoyan melihat mereka berdua perlahan mendekati gunung besar itu. Pada saat ini semua perhatian mereka tertuju pada dinding batu. Xiaoyan melihat bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk menyelidiki. Segera Xiaoyan dengan hati-hati memperluas kekuatan jiwanya, membentuk untaian kecil yang perlahan mendekati permukaan tebing di atas mereka berdua. Seperti yang diharapkan, di gunung tersebut, Xiaoyan menemukan penghalang cahaya tipis setelah menyelidiki dengan kekuatan jiwanya. Cahaya tipis dan hampir tak terlihat itu menyelimuti seluruh gunung tanpa celah. Namun saat kekuatan jiwa Xiaoyan hendak menyentuh penghalang cahaya tipis, dia menyadari bahwa ada energi yang sangat liar dan keras yang mengandung energi sedingin es di dalam penghalang cahaya. Energi semacam ini adalah energi yang paling akrab dengan Xiaoyan. Jenis energi liar dan kekerasan ini hanya dimiliki oleh satu jenis, yaitu objek ilahi api surgawi. Ini adalah kekuatan api surgawi. Tapi bagaimana? Bagaimana api surgawi bisa memiliki energi yang begitu kuat dan keras? Mungkinkah api surgawi ini telah ada selama 1000 tahun? Atau bahkan lebih lama? Ucap terkejut Xiaoyan. Xiaoyan merasakan aura akrab yang ditransmisikan dari tirai cahaya energi. Dia berpikir dengan keterkejutan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Tidak heran ada aura yang dia dan Hui kenal. Ini sebenarnya ditransmisikan dari tirai cahaya energi tersebut. Dari aura kuat yang dipancarkan dari penghalang cahaya, api surgawi di dalamnya pasti memiliki kecerdasannya sendiri. Tapi jika itu masalahnya, mengapa api surgawi menyegel dirinya sendiri di sini? Di bawah pengamatan cermat Xiaoyan,
Dia menyadari bahwa penghalang ini jelas digunakan untuk menyegel sesuatu. Tapi di bawah penyelidikan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia mendapati bahwa tirai cahaya energi tersebut jelas milik api surgawi. Itu juga berarti ada roh api surgawi yang terbentuk di dalam gunung. Pasti ada beberapa alasan yang tidak diketahui sehingga api surgawi menyegel dirinya sendiri di tempat ini. Tampaknya api surgawi yang ditemukan oleh kedua orang ini tidak sederhana. Mungkin itu adalah api surgawi yang telah mengalami beberapa perubahan. Sungguh mengejutkan bahwa aku akan bertemu dengan api surgawi yang begitu kuat ketika baru saja tiba di dunia ini. Dari kelihatannya sekarang sepertinya hanya orang dari klan Hun yang mengetahuinya. Karena itu masalahnya, mari kita menunggu saat-saat yang tepat sebelum bertindak. Ucap Xiaoyan tertawa jahat saat memikirkan hal ini. Dia hampir ditemukan oleh Yuan King dan iblis sapi tua. Tapi untungnya tidak ada yang terjadi pada akhirnya. Kalau tidak, rencananya mungkin akan rusak. Setelah Xiaoyan menenangkan pikirannya, dia menempelkan seutas kekuatan jiwa ke penghalang. Setelah itu dia memejamkan mata dan diam-diam menunggu kelanjutan dari dua orang di bawah. Sesaat kemudian tiba-tiba saja terjadi ledakan keras. Sudut mulut Xiaoyan mengungkapkan senyuman di tengah ledakan seperti guntur. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke bawah. Mereka akhirnya menembus segel pemantul. Ucap Xiaoyan. Dia menyaksikan pemandangan di bawah dengan acuh tak acuh. Saat yang ditunggu-tunggu Xiaoyan akhirnya tiba. Wajah Yuan King tiba-tiba berubah saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos segel pemantul. Dia dengan paksa berbalik di udara dan melakukan serangan telapak tangan ke arah titik tertentu di udara. Dua klon yang tersisa di kiri dan kanannya juga bergegas ke arahnya. Pada akhirnya tangan Yuan King bertabrakan dengan tangan kurus yang tiba-tiba muncul di udara. Setelah beberapa detik, ledakan dahsyat terdengar di samping mereka berdua. Saat itu keduanya hanya berjarak beberapa meter dari permukaan tebing. Yuan King dan iblis sapi tua berada di pusat ledakan, jadi mereka tentu saja yang paling terluka. Saat kedua klon itu meledak, badai energi yang mengejutkan menyapu hutan. Keduanya terhempas oleh kekuatan itu, dan segel di permukaan tebing mulai bergetar. Sepertinya seluruh gunung akan runtuh dengan satu serangan. Tubuh Yuan King bertabrakan dengan penghalang cahaya yang sudah diambang kehancuran. Dengan suara jernih seperti kaca pecah itu, penghalang cahaya yang menunjukkan kekuatan besar akhirnya hancur. Namun meski demikian, kekuatan pantulan dari penghalang cahaya masih menyebabkan Yuan King terluka parah. Di sisi lain, meskipun iblis sapi tua yang bentrok dengan telapak tangan, Yuan King juga terluka. Lukanya tidak seberapa dibandingkan Yuan King. Iblis sapi tua, kamu sungguh tercela, teriak Yuan King melihat iblis sapi tua yang perlahan berjalan ke arahnya. Dia memuntahkan darah dari mulutnya dan mengutuk dengan suara serak. Pada saat ini Yuan King tidak lagi memiliki penampilan seperti orang bijak seperti sebelumnya. Pakaian hijaunya compang-camping, dan sebuah lubang besar bahkan muncul di bagian belakang jubah hijaunya. Kulit yang terbuka di punggungnya telah digosok sampai meneteskan darah. Bahkan samar-samar bisa melihat tulang putih di bawahnya. Wajahnya berlumuran darah dan berkas darah menetes dari bibirnya, membuat sebagian besar jubah hijaunya menjadi merah. Rambutnya yang seputih salju menari ke segala arah, dan beberapa helai rambut perak menempel di wajah Yuan King yang berlumuran darah, membuatnya tampak sangat ganas dan menakutkan. Hehehe. Pak Tua Yuan King, bagaimana rasanya dipukul oleh telapak tangan menelan langit awan iblisku? Hahaha, ucap iblis sapi tua, berjalan mendekati Yuan King selangkah demi selangkah. Gelombang ejekan dipancarkan dari mulutnya saat dia menatap Yuan King. Pada saat ini lebih dari separuh kabut hitam di sekujur tubuh iblis sapi tua telah menghilang, memperlihatkan tubuhnya yang keriput. Namun wajahnya dipenuhi dengan ekspresi kemenangan. Setiap langkah yang dia ambil tampaknya menginjak hati Yuan King, menyebabkan Yuan King merasakan semacam ketakutan dari dalam hatinya. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Xiaoyan yang berada di langit menyaksikan semua ini dengan ekspresi tenang. Doki di tubuhnya terus beredar di dalam nadinya. Tubuhnya sedikit condong ke depan saat matanya menatap tajam ke arah iblis sapi tua. Dia siap menyerang kapan saja. Ketika seseorang mencapai level Dodi, persepsi seseorang sudah sangat kuat. Jika seseorang tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup, tidak ada yang akan dengan mudah meluncurkan serangan diam-diam. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa orang yang telah meluncurkan serangan diam-diam tidak memiliki trik lain di lengan jubahnya. Iblis sapi tua masih perlahan maju menuju Yuan King. Dia tampaknya sangat menikmati tekanan psikologis semacam ini terhadap musuhnya. Pada saat ini iblis sapi tua akhirnya hanya berjarak 30 kaki dari Yuan King. Yuan King secara bertahap menjadi mati rasa terhadap tekanan menakutkan dari iblis sapi tua. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan matanya dengan tenang menatap iblis sapi tua di seberangnya. Sikap tanpa ekspresi itu menyebabkan langkah kaki iblis api tua menjadi sedikit lamban. Segera kemarahan melonjak dalam hatinya. Dia sebenarnya ditakuti oleh seseorang yang akan mati. Langkah kakinya tiba-tiba meningkat dan dia tiba di depan Yuan King dalam beberapa tarikan nafas.
Orang tua Yuan King, sepertinya kamu masih berpikir tentang bagaimana cara membunuhku setelah membuka segel. Sayangnya aku sedikit lebih awal darimu. Karena itu, matilah. Hahaha, teriak iblis sapi tua. Iblis sapi tua mengulurkan tangannya dan pedang hitam sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Kedua tangannya memegang gagang pedang dengan erat saat dia perlahan mengangkat pedang di atas kepalanya. Kedua matanya menatap Yuan King. Matanya dipenuhi dengan rasa haus darah ketika pedang di tangannya menebas ke bawah. Xiaoyan menangkap kesempatan itu dan segera terjun ke bawah. Kesempatan bagus. Jadi api misterius. Bunuh! Teriak Xiaoyan. Tepat ketika pedang panjang iblis api tua berjarak kurang dari 1 meter dari kepala Yuan King, dia tiba-tiba dengan paksa memutar pergelangan tangannya dan memblokir di atas kepalanya. Pertahanan sementara iblis api tua tidak memiliki banyak efek. Setelah memblokir sesaat, pedang panjang hitam di tangannya pecah. Jari kuat Xiaoyan berhenti sejenak sebelum melanjutkan menyerang ke arah iblis api tua. Ekspresi iblis sapi tua sangat serius ketika merasakan aura menakutkan dan berbahaya yang menuju ke arahnya. Dia bisa dengan jelas merasakan kehebatan serangan ini. Jika serangan di depannya benar-benar mengenai tubuhnya, kemungkinan dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Pada saat itu begitu dia terluka parah, dia harus menghadapi pilihan antara hidup dan mati. Dari kelihatannya sekarang tidak mungkin untuk menghindari serangan jari api misterius. Dia sudah dikunci oleh aura jari api misterius. Oleh karena itu satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mencoba yang terbaik untuk menghindari pukulan di titik vitanya. Perubahan mendadak dan serangan diam-diam ini benar-benar di luar perhitungannya. Dia melihat jari api misterius yang dengan cepat mendekatinya. Tubuhnya tiba-tiba berputar di udara dan dia berhasil menghindari pukulan di titik vitanya. Kemarahan ilahi musim semi kuning. Bunuh! Teriak Xiaoyan. Segera tubuh menghindari iblis sapi tua berhenti. Baru kemudian dia bereaksi. Namun itu sudah terlambat. Saat berikutnya dengan suara tubuh yang ditembus, ekspresi iblis sapi tua menjadi terdistorsi saat dia berteriak kesakitan. Tubuhnya dikirim terbang oleh dampak besar dan berguling-guling ke tanah. Itu meninggalkan bekas selip yang panjangnya beberapa ratus meter. Dia bahkan mematahkan beberapa pohon kuno yang besar. Pada akhirnya dia dengan keras menabrak dinding batu. Hanya dengan begitu sosoknya terhentikan dan tubuhnya tertanam di dinding batu. Xiaoyan diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia melirik Yuan King, yang wajahnya dipenuhi rasa terima kasih saat dia menggunakan pil obat untuk memulihkan diri. Setelah itu Yuan King melihat ke arah iblis sapi tua yang terlempar jauh. Meskipun iblis sapi tua memang telah diserang oleh jari api misterius Xiaoyan dan bahkan telah mematahkan beberapa lusin pohon kuno di sepanjang jalan, tubuh fisiknya sudah sangat tangguh setelah mencapai tingkat kekuatannya. Luka-luka ini hanyalah luka yang dangkal baginya. Selama dia diizinkan untuk pulih untuk jangka waktu tertentu, dia secara alami akan sembuh total. Pada saat ini pecahan batu ditembakkan ke segala arah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan kabut abu-abu berhamburan, menampakkan sosok manusia yang sedikit lemah. Dengan kultivasi fisik iblis sapi tua, seharusnya hal ini tidak diperlukan. Namun sebelumnya dia sudah terluka oleh 2 klon Yuan King dan harus menahan jari api misterius Xiaoyan. Akibatnya dia tampak sedikit lemah. Pada saat ini jubah hitam iblis sapi tua benar-benar hancur. Lebih dari setengah kabut berwarna hitam yang mengelilingi tubuhnya juga telah tersebar, mengungkapkan tubuh sebenarnya yang awalnya tersembunyi. Tubuh aslinya tampak kurus seperti kayu bakar. Kulitnya keriput. Di bahu kanannya ada lubang hitam hangus seukuran ibu jari yang jelas-jelas terbakar oleh api. Bahkan ada bau samar daging hangus yang keluar darinya. Iblis sapi tua terkejut saat dia melirik luka di bahu kanannya. Cedera yang dia bayangkan tidak ada seperti yang diharapkan. Melihat bahwa dia tidak mengalami banyak cedera, iblis sapi tua pun segera menjadi santai. Dia berpikir bahwa serangan orang ini hanya biasa-biasa saja dan hanya menunjukkan kekuatan kosong. Wajahnya dipenuhi ejekan saat dia melihat Xiaoyan di kejauhan. Namun ketika dia melihat senyum dingin di wajah Xiaoyan, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ledakan bom, ucap Xiaoyan. Detik berikutnya ledakan hebat tiba-tiba dipancarkan dari tubuh iblis sapi tua. Segera dia menembak ke belakang seolah-olah dia mengalami pukulan berat. Darah segar menyembur keluar. Dan dengan keras dia sekali lagi jatuh ke tumpukan batu tanpa gerakan apapun. Pada saat ini Yuan King juga terbangun dari kondisi pemulihannya. Setelah itu dia menatap Xiaoyan yang berdiri di sampingnya dan berdiri dengan wajah penuh rasa syukur. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk dengan hormat kepada Xiaoyan. Lalu dia berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Yuan King sangat berterima kasih padamu," ucap Yuan King. Yuan King secara alami dapat menebak bahwa Xiaoyan pasti bersembunyi di dekatnya sebelumnya. Namun dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan memilih menyelamatkannya. "Bolehkah aku tahu namamu?" ucap Yuan King. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa bahwa pertanyaan langsung seperti itu tidak terlalu tepat. Oleh karena itu dia dengan cepat menindaklanjuti dengan nada yang agak menyanjung. "Aku percaya bahwa aku mengenal cukup banyak anggota klan besar di benua ini. Namun melihat bahwa kamu telah mencapai level seperti itu di usia yang begitu muda,
Aku benar-benar sedikit penasaran dengan faksi mana kamu berasal. Jadi dengan penuh rasa penyesalan, kuharap kamu akan memaafkanku karena sudah lancang, ucap Yuan King. Saudara laki-laki terlalu melebih-lebihkanku. Namaku Xiaoyan. Aku baru saja tiba di tempat ini dan tidak sengaja merasakan fluktuasi Doorki. Oleh karena itu aku datang ke sini karena penasaran. Sebelumnya aku melihat bahwa orang itu yang bukan manusia atau hantu ingin membunuhmu. Jadi aku menyerang dan memaksanya kembali, ucap Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan memberitahu Yuan King tentang namanya, itu juga didengar oleh iblis api tua yang baru saja keluar dari tumpukan batu. Segera mata iblis api tua melebar. Wajahnya terkejut saat melihat Xiaoyan. Dia berulang kali terengah-engah dari mulut dan hidungnya. Mata merahnya mengungkapkan keserakahan dan haus darah. Iblis api tua menatap Xiaoyan dengan mata lebar dan merah, seolah-olah takut Xiaoyan akan melarikan diri. Dengan suara haus darah itu dia berteriak keras. Xiaoyan, kamu bilang kamu Xiaoyan? Hahaha, kamu akhirnya di sini. Kamu benar-benar membuatku menunggu lama, ucap iblis api tua. Menungguku? Aku tidak berpikir ada hubungannya denganmu, ucap Xiaoyan mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa seolah-olah telah melangkah ke dalam jebakan besar saat dia mengucapkan namanya. Perasaan bahaya yang samar melonjak dari dalam hatinya. Terlebih lagi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sebenarnya mengingat Hun Tiandi yang jiwanya telah dihancurkan. Ini menyebabkan Xiaoyan merasa sangat aneh, seolah-olah jalan di depannya telah direncanakan oleh seseorang. Pada saat ini tatapan Xiaoyan menjadi lebih dingin saat dia melihat iblis api tua. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan ya. Ikutin terus kelanjutannya. Sampai jumpa dan bye-bye.